selamat pagi semuanya. Selamat datang di Kuliah Wacana Nusantara bersama saya Kirana yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Pada suatu pertandingan sepak bola Liga Arsitektur Indonesia di Sabtu pagi, Indah Widiasuti, penyerang tim kesebelasan Nusantara berlari-lari kecil ke arah gawang lawan. Terlihat santai, namun ia lihai menganalisa bagaimana para pemain bermain. Timnya dalam mode penyerangan. Bermodal ketajaman naluri, konsentrasi, daya gerak, dan retorika yang masif, Widiasuti mulai beraksi memberikan ruang pada gelandang dan pemain sayap dengan mengalihkan perhatian pertahanan lawan yang berupa ideologisasi, labelisasi branding, agenda politik identitas, dan identifikasi dalam percakapan arsitektur yang ada di Indonesia. Berkat kerja sama tim, umpan bola wacana pun berada di kendalinya, dan Widiasuti berhasil memasukkan gawang ke gawang lawan untuk memulai permainan baru. Tidak perlu terus-terusan berlari, Widiasuti paham apa yang harus dilakukan dan ia hanya perlu menunggu perannya tiba. Kemenangan kesebelasan Nusantara tidak terjadi tanpa peran seorang playmaker, yaitu Eka Suhadiansa. Merangkap sebagai gelandang serang, ia memiliki skill mengontrol bola wacana di lapangan. Ketika tim lawan kesebelasan interdisiplin mengambil alih bola, ia sigap mengamati tiap pergerakan dan reaksinya hingga detail. Suhadiansa terampil menciptakan pola penyerangan strategis. Begitupun dalam mendistribusikan bola. Baginya, tendangan bola harus dikelola dengan dasar teori yang jelas, sehingga mampu menjembatani peran antar pemain tim. Mereka akan terus berjuang hingga suatu saat nanti kesebelasan Nusantara mampu mengglobalkan Liga Arsitektur Indonesia. Suhadiansa menyadari betapa tugas yang cukup sulit bagi timnya itu. Tetapi rintangan tersebutlah yang menjadi impian mereka untuk dituntaskan. Rangkaian kuliah kita pada pagi hari ini berisi 2 sesi materi dan diskusi. Yang pertama adalah kritisisme oleh Indah Widiastuti, dan nanti dilanjutkan dengan tema teori yang akan diberikan oleh Eka Suhadiansa. Sebelumnya pada minggu lalu, kita telah menerima materi dan berdiskusi bersama terkait reposisi Nusantara yang dibawakan oleh Abidin Kusno. Beliau menampilkan 5 posisi atau konsepsi Nusantara itu, mencoba menunjukkan Nusantara dalam sebuah konstruksi yang tidak lepas dari konteks suatu ruang dan waktu, politik, negara, dan imajinasi intelektual dan arsitek. Kelima posisi ini bisa saling overlap, meskipun ada kontradiksi di antara mereka. Misalnya yang nomor 1 dan 2 itu, tipis garis pemisahnya, dan 3, 4, 5 itu erat hubungannya meskipun tekanannya berbeda. Mulai saja yang dari poin pertama, ada the periphery, itu melalui Gajah Mada. Jadi maksudnya adalah tanah di seberang lautan, dari subjektivitas sebuah pusat. Dalam kehidupan zaman Majapahit, arsitektur Nusantara mengandung 2 pengertian. Jadi yang pertama, arsitektur Nusantara itu sebagai arsitektur tanah seberang atau luar negeri. Terus yang kedua, arsitektur Pan Majapahit style atau mungkin sebuah empire style. Terus yang poin kedua adalah geobody melalui perspektif nation state. Integrasi merupakan penyatuan konsentris. Jadi pada awal abad ke-20, makna Nusantara bergeser dari yang semula mengacu ke luar pulau menjadi keseluruhan kepulauan bersama Pulau Jawa. Posisi kedua ini adalah sebuah posisi yang berakhir dengan menasionalisasikan Nusantara, menjadi ekspresi anti-kolonialisme dan legitimasi bagi formasi negara. Terus yang poin ketiga, melalui pengaruh Austronesia, merupakan konsep aquatic space yang berdasarkan aliran atau arus atau air itu sendiri. Konsepsi ini menunjukkan bahwa arsitektur baharilah yang menjadi arsitektur Nusantara. Dan arsitektur Nusantara adalah arsitektur pradaratan sebelum didominasi pengaruh Islam, Hindu, Barat, dan budaya dari Tiongkok. Posisi ketiga ini menjadi simbol tradisi bahari yang telah lama mengalami marginalisasi. Terus untuk poin keempat, ada Beyond the Nation State, melalui Dennis Lombard, yang dimaksud adalah posisi Nusantara sebagai persilangan atau hibrida budaya. Jadi posisi ini memaknai arsitektur Nusantara sebagai arsitektur crossroads. Tidak dibatasi oleh teritorial negara. Misal pada akhirnya ada yang ngeklaim Nusantara itu adalah milik Indonesia atau Malaysia.
itu tidak masalah. Tapi tetap saja formasi budaya dari kedua negara ini adalah Nusantara itu sendiri. Negara-negara tersebut adalah variasi dari sebuah formasi crossroads yang telah berlangsung lama dan secara mendalam. Jadi Nusantara menjadi ungkapan kosmopolitanisme. Terus untuk konsepsi kelima, didapat melalui Profesor Joseph Priyotomo, itu adalah resistensi, merupakan perlawanan dalam kesetaraan. Jadi gerakan Nusantara terjadi pada saat ada tekanan dari budaya hegemoni global yang cenderung memarginalisasikan sumber daya lokal. Kemudian sebagai perlawanan, Nusantara diletakkan dalam posisi yang setara dengan kekuatan lain. Arsitektur Nusantara diposisikan menjadi aktor utama yang setara dengan arsitektur Barat. Dan konsepsi ini menjadi sumber perlawanan dan rekonstruksi ilmu arsitektur demi sebuah subjektivitas yang mandiri. Dan pada akhirnya Abidin Kusno merasa bahwa Nusantara itu adalah istilah di mana keadaan struggle over culture terjadi. Menang atau kalah dalam struggle bukan tidak penting, karena disitulah hegemoni muncul dan dikukuhkan. Di situ jugalah kehidupan perubahan sosial dan budaya yang kita inginkan bisa terbentuk. Dan diharapkan dengan adanya positioning-positioning yang lain sehingga membentuk sebuah assemblage yang beragam. Jadi bila kita berkenan, beri kesempatan pada Nusantara sebagai wacana untuk membuka pikiran, menjadi penggerak dan memberi harapan, maka mestinya kita sambut segala usaha rekonstruksi, dekonstruksi, counterkonstruksi dari istilah ini supaya ia tidak akan menjadi penutup atau pembeku pemikiran dan penjelajahan. Nah, untuk kuliah kita pada hari ini akan dipandu oleh Riri Syarif sebagai moderator. Untuk selanjutnya kita serahkan langsung ke Pak Ririch untuk membuka kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih Kirana atas prolognya yang sangat bagus yang disimpulkan dari materi minggu lalu. Jadi metode kuliah ini memang bagaimana kita bisa saling kait-mengkait gitu, saling reposisi gitu, satu pembicara ke pembicara yang lain. Dari situ kita bisa mendapatkan tadi sebagai upaya untuk membaca kotak-kotak ataukah yang kita bisa ibaratkan ke dalam bagaimana kita bisa membaca kolam yang sedang kita renangi bersama-sama. Saya akan bacakan CV dari Indah Widya Stuti. Indah Widya Stuti adalah Associate Professor di Institut Teknologi Bandung, keahlian sejarah, teori, dan kritik arsitektur. Ia menyelesaikan studi sarjana teknik dan magister teknik arsitektur di ITB. Kemudian mengambil gelar Doctor of Philosophy dari Anna University, Chennai, dengan tesis berjudul Critical Study of Vernacular Settlement Architecture of Kerala in India and Minangkabau in West Sumatra, Indonesia, of societies practicing matrilineal kinship. Ketertarikan risetnya berada di bidang arsitektur vernakular, etnografi, dan antropologi arsitektur, dwelling culture, dan teori dan kritik arsitektur kontemporer. Indah telah menerbitkan beberapa tulisannya antara lain Between Mountain and River, a Vernacular Settlement Architecture Concept in Indonesian Archipelago, tahun 2020, Perspektif Bunga Rampai, karya kritik arsitektur ITB, beserta beberapa artikel di dalam buku. Yang pertama, History, Theory, and Criticism in Architecture Stream, yang diterbitkan oleh ITB. Jadi editor untuk buku arsitektur dan filsafat, monografi, foto Eko Purwono. Selain itu, pengalaman Indah dalam kritisisme antara lain di dalam bedah buku PDA, Tegang Bentang, 100 tahun perspektif arsitektur di Indonesia, juga karya dari Afrianti Arman, Setiadi Sopani, David Utama, Robin Hatoto, dan Ade Tardiana untuk buku Ketukangan Kesadaran Material. Juga karya dari Peter Yogan, Murni, 7 Arsitek Indonesia, dan juga L. Swiss, Panduan Jelajah Kota-Kota Pusaka di Indonesia. Yang terakhir adalah Anas Hidayat dengan karya 15 Cerita Arsitek Muda. Jadi Bu Indah juga sering sudah terlibat di dalam dialog-dialog yang sebenarnya merupakan sebuah turunan dari apa itu kritisisme. Terkait dengan sinopsis yang sudah ditulis oleh Bu Indah, saya akan bacakan sedikit. Arsitektur Nusantara menurut beliau mungkin adalah salah satu topik yang terseksi atau bahasa simpelnya terbaheno ya, dalam gelanggang wacana arsitektur di Indonesia. Terlepas dari tanggapan pro kontranya wacana ini, seperti tak terelakkan untuk mendapatkan lirikan bahkan dari yang memandangnya secara kritis. Diskusi ini diawali dengan sebagai sebuah upaya positif mewacanakan keunikan karakter arsitektur yang berada di dalam wilayah teritori Indonesia.
Namun wacana arsitektur Nusantara sendiri berkembang lewat berbagai bentuk apresiasi dan kritik. Bagi berbagai pihak, arsitektur Nusantara adalah sebuah tawaran formulasi pengetahuan arsitektur asli Indonesia sebagai jalan emansipasi atau bisa disebut sebagai pembebasan tata pikir mengenai arsitektur, sebagai menyelamatkan hal yang esensial mengenai keindonesiaan dalam arsitektur. Beberapa pihak juga melihatnya sebagai ideologisasi ya. Bagi berbagai pihak, arsitektur Nusantara terkait dengan labelisasi, branding, atau bagian dari agenda politik identitas. Sementara bagi kebanyakan khalayak mungkin tak lebih dari sarana identifikasi bagi percakapan mengenai arsitektur di Indonesia. Terlepas dari apapun penilaiannya, beliau melihat bahwa mengapa sih makhluk seksi ini bisa hadir mengejawantah di dalam beragam reaksi, pencerahan, kebahagiaan, dan juga kegaduhan dan kontroversi. Diskusi ini dicoba untuk menyoroti secara reflektif situasi di sekitar kita, tentang wacana, perhatian, tentang pembaca, penutur, pelaku arsitektur sekitar kita di dalam lingkaran dan di luar lingkaran, yang menyebabkan arsitektur akhirnya mampu dan berdaya mengisi relung-relung sepi dunia pikir arsitektural di Indonesia. Dengan daya gerak dan retorika yang masif yang mungkin sebelumnya tak kunjung tergenapi. Saya pikir sudah diantar oleh Kirana, oleh Bu Indah, juga sudah dituliskan sinopsis dengan sangat baik. Bahasa saya tadi adalah bahasa yang bahenol gitu ya, yang kita bisa membincangkan ini secara lugas gitu ya, tidak perlu takut-takut, tidak perlu malu-malu, di luar dan di dalam circle tidak apa-apa, kita lebarkan spektrumnya seluas mungkin, dan saya pikir saya serahkan pada Bu Indah Widyostuti untuk mulai presentasinya. Silakan Bu Indah Widyostuti. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ini mungkin salah satu forum yang paling pedas ya mungkin bagi saya ya, bukan bagi teman-teman sekalian. Karena ini ini tadi membicarakan hal yang seksi ini. Oke, tapi sebagai disclaimer dulu ya, saya tidak bermaksud membahas arsitektur Nusantara hari ini dalam konteks substansi ya. Mungkin nanti Mas Eka mungkin yang mungkin akan berminat atau karena yang jelas saya sebetulnya bukan pakarnya ya. Saya bukan pakarnya. Saya lebih ingin berbagi sebetulnya tentang pandangan apa yang bisa saya lihat ya, situasi-situasi yang memang melatari wacana arsitektur Nusantara ya yang saya cermati dari luar gitu ya. Kalaupun ada substansi, maka sebetulnya teman-teman di ITB ya, terutama di kakak kami Sejarah Teori dan Kritik Arsitektur itu sudah merencanakan sebuah forum sebetulnya tahun ini, September ini kami punya rencana untuk menyelenggarakan STKD 5. Di sini mungkin kami memang berusaha untuk substansi. Tapi terpaksa harus ditunda ya karena kondisi pandemi, dan sejauh ini kami masih berpikir bahwa ini akan kami lakukan diskusi yang konvensional gitu, karena kami tidak mau menurunkan temponya gitu, tempo permainannya, karena ini masalah cukup substansinya sangat signifikan, sehingga kami berusaha untuk membuat ini benar-benar satu diskusi yang tatap muka langsung begitu ya. Oke, baik. Saya yakin bila pun ada wacana arsitektur Nusantara yang kontroversial tadi, semua mengacu kepada wacana-wacana ini, gitu ya. Jadi wacana arsitektur yang sebetulnya di awalnya memang menyuarakan keprihatinan akan arsitektur Indonesia ketika dia harus berhadapan dengan globalisasi, dia harus berhadapan dengan dunia luar, gitu ya. Yang dan sebetulnya sudah didiskusikan sejak lama, sejak tahun 80-an mungkin ya. Walaupun masih menggunakan istilah-istilah ya arsitektur Indonesia itu masih menggunakan seperti itu. Dan baru tahun 2002 ya mungkin setahu saya ya itu mulai dibicarakan secara intens, dan arsitektur Nusantara menuju keniscayaan ini tahun 2004 kalau nggak salah dia dipublikasikan. Nah ini saya mau sekedar gambaran dulu lah ya. Nah, lalu kemudian hal yang mengemuka ya, yang menurut saya dan dikemukakan secara intensif ya, yang dari apa yang saya bisa lihat gitu ya. Tapi sekaligus juga memiliki resiko-resikonya ya, tapi ya itu salutnya diambil juga oleh teman-teman Pak Yosef Priyotomo dan teman-teman. Adalah pertama upaya menjadikan Indonesia ya sebagai field of study.
saya sempat berpikir apakah field Indonesia sebagai field of study atau NKRI sebagai field of study ini juga itu tentunya akan memiliki pemaknaan yang berbeda. Posisi ini sebetulnya strategis ya bagi Indonesia ya. Dengan begitu kita sendiri bisa mendefinisikan ruang lingkup kerja kita, arsitektur Nusantara, di mana kita bisa menjangkau semua source yang ada. Tapi label Nusantara ini memang ternyata mendapat reaksi ya, memang karena dianggap ya sebetulnya alasan banyak ya, tapi yang mungkin paling mengemuka adalah dia dianggap tidak adil bagi pengampu Nusantara yang kebetulan ada di luar wilayah Indonesia. Ya tapi mungkin ya saya tidak tahu, mungkin ini teman-teman ada yang mungkin bisa membantu saya mungkin di sini. Saya ingin tahu adakah negara yang ada di dalam atau merasa memiliki atau ada yang pernah ada dalam lingkup Nusantara yang pernah keberatan dengan Nusantara digunakan oleh Indonesia. Nah ini saya sebetulnya saya juga tidak tahu apakah memang sudah ada suara keberatan ke arah itu, gitu. Malaysia juga dia punya Nusantara Urban Research Institute, setahu saya misalnya. Apakah itu juga dipermasalahkan oleh banyak orang, gitu ya? Nah ini hal seperti ini, ya ini mungkin bisa menjadi bagian dari diskusi ini juga. Yang kedua, pembatasan rujukan pada arsitektur prakolonial yang dianggap unik ya di dalam teritori Indonesia. Ini juga satu premis yang dipegang. Saya paham bahwa posisi prakolonial ini sebetulnya diniatkan untuk melepaskan diri ya dari kontaminasi karakter lain yang dianggap di luar Indonesia ya, di luar lokal ya. Ya walaupun ini juga sebetulnya menjadi sangat problematis gitu karena rasanya dari dulu Indonesia dengan posisinya sebagai crossroad, maka dia akan selalu bercampur dengan manapun gitu. Ya, akan selalu seperti itu. Dan mungkin malah keunikan dia ada pada percampuran-percampuran itu sebetulnya. Tapi oke, paling tidak ini satu pernyataan ya bahwa dia ingin membatasi diri bahwa ini adalah yang disebut asli Indonesia. Nah, keinginan ini cukup jelas, namun sebetulnya yang mungkin paling teknis adalah dia menjadi jebakan epistemik sebetulnya. Karena tentunya kasusnya paling nggak kalau kita bicara secara teknis tidak banyak gitu. Karena saya saja melakukan penelitian di banyak tempat di Indonesia, hampir semua arsitekturnya itu sebetulnya kebanyakan mungkin paling tua itu sekitar 1800-an akhir begitu ya. 1800-an akhir karena materialnya mungkin tidak banyak bertahan dan peristiwa Permesta ya kalau nggak salah itu memang pergolakan berbagai macam pergolakan di awal kemerdekaan juga banyak menghancurkan arsitektur tradisional atau arsitektur vernakular yang menyebabkan memang kasusnya itu sebetulnya mereka itu adalah replika dari yang lama sebetulnya kebanyakan. Jadi ini menjadi problem tersendiri. Namun setidaknya ada kesadaran waktu paling tidak yang dipahami oleh para pengampu arsitektur Nusantara. Ya, kalau memang disadari adanya unsur waktu, ya tentunya harus ada yang mau berani masuk ke dalam sejarah juga gitu ya. Masuk ke dalam sejarah, mau masuk ke dalam arkeologi ya misalnya, minimal sekedar untuk mengumpulkan banyak informasi supaya pernyataan bahwa dia adalah prakolonial itu menjadi memiliki justifikasi yang solid ya. Lalu yang ketiga, upaya untuk mendekati kajian arsitektur dengan disiplin pengetahuan desain. Saya kira ini sesulit apapun sebetulnya ini sangat unik dan ini seharusnya saya tidak tahu ini diskusi yang pernah ramai ya sekitar tahun 2000-an gitu. Sekarang tidak banyak lagi gaungnya gitu. Tapi saya pikir ini adalah concern yang bukan hanya arsitektur Nusantara. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang itu. Karena kembali ini pun akan menjadi permasalahan lagi sebetulnya yang disebut dengan disiplin arsitektur itu apa gitu ya. Itu juga masih belum terlalu clear. Lalu ada yang keempat, upaya untuk mensikapi secara kritis cara berpikir Barat.
Nah, namun sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan dikotomi barat timur di sini? Di mana batas pembaratan itu sebetulnya? Ya, ya ini juga. Tapi paling tidak ada satu, ya di sini ada satu statement mengenai apa sih yang sebetulnya dipertahankan, apa yang kemudian menjadi medan resistensi. Oke, lepas dari kontroversinya, saya setuju, saya Pak Mas Nanda ya waktu itu dalam diskusi Omah juga sempat menyatakan bahwa ini adalah langkah yang berani ya sebetulnya. Yang dengan demikian ya saya yakin para pengampu arsitektur Nusantara, saya sebut para pengampu karena saya merasa bahwa Pak Yosef nggak sendiri juga di sini. Sebetulnya sudah sewajarnya mendapat tanggapan gitu ya. Dan ini saya pikir juga para pengampu sudah sangat wajar. Oke. Nah sekarang sebagai sebuah wacana arsitektur Nusantara ini juga hadir sebagai sebuah kekuatan ya. Jadi bukan cuma sekedar satu tawaran, tapi juga sebagai kekuatan. Nah ini yang dugaan saya justru di kekuatan inilah yang mungkin salah satu resistensi terbesar itu justru ya. Tadi yang disebut ideologi atau apapun, tapi saya sebut kekuatan saja. Yang pertama misalnya wacana arsitektur Nusantara memiliki kompleks penokohan yang jelas ya. Ada tokohnya ya, ada pemeran-pemerannya. Tadi ada kalau sepak bola itu ada siapa di mana, dan ada jalur sirkulasi informasi dan komunikasinya ya. Ya, contoh ya sekarang ini detik sekarang ini sulit sekali untuk melepaskan arsitektur Nusantara dari sosok Pak Yosef Priyotomo dan Pak Yuriantar misalnya. Itu menjadi sulit sekali untuk melepaskan wacana itu dari tokoh-tokoh itu. Tapi mungkin saya yakin tidak banyak dari teman-teman yang mungkin mengenal sosok dari almarhum Bapak Wijil Galuh Pangarso almarhum ya. Padahal ini salah satu tokoh yang sangat penting di mana mungkin kalau saya bisa bilang Pak Yosef ini adalah tentaranya lah ya gitu. Filsufnya jangan-jangan adalah Pak Wijil Galuh Pangarso ini. Dan ini adalah sosok penting ya dalam di samping Pak Yosef Priyotomo. Beberapa landasan yang filsafati justru ada dari beliau ya. Dan juga saya tidak tahu ya sejauh mana tapi saya yakin misalnya Pak Elko Alvarez misalnya dari Padang, dari Universitas Bung Hatta. Beliau juga sebetulnya banyak menginspirasi dengan proyek dokumentasi yang sangat bermanfaat begitu ya. Nah ini tokoh-tokohnya sebetulnya ada, cuman mungkin yang muncul satu. Ini ya mungkin kalau saya bandingkan seperti Mahatma Gandhi di India gitu ya. Orang bicara Mahatma Gandhi, tapi orang nggak bicara Sardar Patel misalnya. Padahal tanpa seorang Sardar Patel, Mahatma Gandhi yang dengan penampilan sebagai pertapa itu tidak akan mungkin muncul di panggung politik ya. Nah, lalu kemudian menarik juga untuk melihat mengapa kebanyakan lingkaran solidaritasnya ini adalah akademisi kebanyakan. Dan kritikusnya itu adalah praktisi. Ini satu dikotomi yang rada aneh sebetulnya. Bukan aneh ya, maksudnya ini menarik gitu loh untuk dibahas. Kenapa yang satu kebanyakan adalah praktisi, yang satu lagi adalah kebanyakan akademisi. Dan saya pikir retorika bahwa arsitektur tradisional tidak diajarkan di Indonesia itu sebetulnya agak berlebihan sih kalau menurut saya. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin Pak Yosef mampu menghimpun kekuatannya itu dari solidaritas itu. Dan para pengajar sejarah arsitektur mengenal ada satu acara tahunannya dulu Lokakarya Nasional pengajar sejarah arsitektur, dan di mana itu banyak dibahas ya. Tapi ya mungkin ini satu hal ya, mungkin ini juga menjadi satu pertanyaan di mana lembaga-lembaga itu ya yang sebetulnya juga ikut yang bukan berkepentingan ya, tapi juga punya peran untuk membahas mengenai arsitektur Indonesia. Nah, lalu dan yang kedua adalah arsitektur Nusantara ini memiliki daya tahan yang cukup tinggi, ya. Energi mereka sangat besar dan sebagai sebuah potensi sangatlah kuat, ya. Sponsornya juga ada gitu. Dan ini juga mendapat angin segar dari pemerintah juga, ya, apalagi dengan industri kreatif seperti ini kan. Dan Pak Yosef sendiri juga sempat mendapatkan Satya Lencana ya, kalau nggak salah, suatu bentuk pengakuan itu yang membuat dia memiliki posisi yang cukup kuat ya. Nah dengan situasi ini wajar arsitektur Nusantara ini kalau saya bilang seperti Rahwana. Saya tidak mengatakan bahwa Rahwana jelek ya, saya tidak
pernah melihat Rahwana jelek. Rahwana jelek itu kan kata India gitu. Tapi kalau kata orang-orang Sri Lanka tidak gitu. Ya, tapi ya seperti itulah ya, kata orang Kerala tidak gitu. Bagi budaya-budaya yang tidak mainstream, Sri Lanka tidak jahat gitu. Dia hanya memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu. Nah, lalu ya dia seperti Rahwana yang dengan kegigihannya mampu mengguncang kahyangan, mungkin kalau saya boleh kasih metafor ya. Dan membuat semua orang berbicara ya, semua orang menanggapi, dan saya pikir ini satu hal yang sangat, nggak tahu ya, saya melihat itu sangat positif karena ketika Kate Nesbitt sudah mengatakan bahwa teori itu sudah mati tahun 68, ya masih ada perdebatannya di Indonesia, itu sebetulnya patut disyukuri sebetulnya. Sebagai ini olah pikir ya. Nah, dengan kekuatan internal dan daya ekspansi yang bisa dibilang mandiri ini, saya pikir cukup wajar bila arsitektur Nusantara tidak ragu masuk ke dalam medan kontroversi. Ya ini juga menarik ya. Mereka sudah mau menghadirkan diri ya di hadapan masyarakat luas dan kritikusnya. Apakah ini adalah suatu langkah yang berani atau sembrono, ya itu silahkan para pembaca mungkin menilai sendiri. Namun setidaknya dia ini menandakan bahwa arsitektur Nusantara akhirnya berkembang di luar wilayah nyamannya. Ini sekarang sudah bergulir di wilayahnya, luar wilayah nyamannya, dan di luar pagarnya sendiri, sehingga akhirnya mengundang banyak perbincangan dan reaksi. Nah, semua peristiwa ini tidak terjadi di masa lalu. Ini peristiwa-peristiwa diskursif ini tidak terjadi di masa lalu, ini terjadi di hari ini gitu. Itu sebabnya kenapa arsitektur Nusantara itu barang baru sebetulnya, hal yang baru gitu. Dia bukan, ya relatif baru lah ya maksudnya, tapi dia tidak membicarakan hal yang lama. Mungkin kalau arsitektur daerah, iya, itu adalah wacana yang lama. Kalau kita bicara arsitektur joglo misalnya, itu adalah perbendaharaan lama. Tapi arsitektur Nusantara itu adalah wacana yang masuk tahun 2000-an sebetulnya. Jadi ini juga saya pikir kita juga perlu bisa membedakan ya perbedaan masa ini. Nah, sehingga sebetulnya dalam posisi sekarang ya, di mana dia sudah ada di luar pagar, sebetulnya dia sudah bukan lagi kekuatan resistensi lagi. Kalau menurut saya ya, dia mungkin pernah menjadi kekuatan resistensi, tapi sekarang dia sudah bukan lagi sebagai kekuatan resistensi. Dia sudah menjadi domain yang akan harus mampu membuktikan, oke, saya sudah menang perang, apa hasilnya gitu ya. Apa yang bisa ditawarkan, dan disinilah baru kemudian Nusantara mendapatkan reaksinya ya, ditunggu nih orang mulai menunggu nih apa yang di luar pagar ini, apa yang bisa dikeluarkan. Oke. Nah, dan lalu bagaimana kemudian dia bisa membangun relevansi ya dengan kehidupan sekarang gitu ya. Oke, itu adalah arsitektur Nusantara. Tapi sebelum saya membahas kontroversinya, mungkin saya ingin melihat juga sisi lain dulu ya. Bahwa arsitektur Nusantara sebagai representasi dari lingkup Indonesia ternyata juga menjadi perbincangan yang sangat luas, yang tidak hanya circle Pak Yosef dan para pengampu yang lain gitu ya. Jadi nampaknya di sini sekalipun hanya sebutan, jadi memang ada sebetulnya kegalauan bagaimana ya saya menyebut nama arsitektur yang berada di dalam lingkup Indonesia ini gitu. Mungkin bagi kalangan-kalangan yang akademisi ini menjadi perdebatan, tapi bagi kalangan yang tidak punya beban ideologis apa-apa gitu ya, mereka ini juga yang tidak punya pretensi apa-apa, mereka hanya peduli pada apa yang bisa dikembangkan dari pengetahuan lokal ini. Nah, ini Nusantara bagi mereka adalah sesuatu yang ya kami harus memberi nama ya. Indonesia ini sangat luas, tapi keberadaannya juga eksistensi nama itu juga sangat politis, sehingga nampaknya banyak yang tidak merasa dia juga tidak mewakili arsitektur yang dianggap lokal. Nah, ini tentunya ini juga sudah substansi ya, saya tidak akan masuk ke sana, tapi paling tidak saya ingin menunjukkan ada loh masyarakat kita yang juga tetap membutuhkan gitu satu nama gitu, dan ternyata kemudian Nusantara dipilih ya. Mungkin ada pilihan lain lah ya, kayak seperti Insular Southeast Asia yang dipakai orang Roxana Watterson gitu ya, Kepulauan Indonesia gitu, East Indies atau India Timur ya, ada juga
James Fox Austronesia. Tapi nampaknya ternyata masyarakat lebih kalau tidak Indonesia atau Nusantara. Dan dari fakta-fakta ini ternyata mereka memilih Nusantara. Ini banyak bahkan buku-buku yang nggak ada hubungannya sama arsitektur, ya mereka juga menggunakan ini. Nah, bahwa Nusantara jadi populer tentunya bisa tidak bisa lepas dari sejarah kemanusiaan Indonesia. Ini juga ya ada faktor historis yang menyebabkan kenapa Nusantara itu hadir dalam perbincangan masyarakat secara umum. Dan ini sebetulnya ya kalau kita mau bicara hal yang tidak terlalu ideologis, ini sebetulnya mirip dengan kata Hindustani di India, atau Sumet Jumsai menyebut Siam ya untuk Thailand ya. Nah, hanya kemudian di sini ya ini Nusantara menjadi permasalahan. Why ini kenapa jadi permasalahan ini? Ya ini akan jadi diskusi sendiri sebetulnya. Tapi saya hanya ingin memunculkan saja di permukaan. Jadi di sini kita bisa lihat memang ada kemungkinan sebetulnya yang cukup bisa diterima ya, bahwa Nusantara digunakan sebagai istilah karena masyarakat secara umum juga menggunakannya. Nah, namun dengan Pak Yosef dan teman-teman menggunakan Nusantara ini bagi teorinya tentunya harus dibedakan ya, dan menurut saya memang nampaknya akan harus dibedakan antara arsitektur Nusantara sebagai gerakan ya, mungkin ya kalau saya bilang gerakan, dengan arsitektur Nusantara sebagai sebuah nama ya. Saya nggak nyebut label nama ya. Ini sebagai sebuah lingkup ya, sebagai sebuah field of study ya. Ini nampaknya memang harus dibedakan ya. Sebagai sebuah gerakan dia punya militansinya sendiri gitu. Tapi sebagai sebuah field of study ini adalah medan yang memang harus dibatasi oleh mereka yang punya keinginan untuk mengkaji arsitektur Nusantara dan itu. Dan memang sebetulnya problematisasi pemberian nama ini sebetulnya juga dirasakan banyak pihak ya. Yang saya tahu nih pengalaman saya di India itu sampai sekarang juga masih belum tuntas memformalkan apa yang disebut sebagai bahasa formal, bahasa nasional India. Sampai sekarang itu belum selesai. Mereka belum selesai. Jadi kalaupun ada itu hanya keputusan tentatif ya, 5 bahasa. Itu tentatif, dan mereka sebetulnya sangat iri dengan Indonesia. Kenapa kok Indonesia mampu sebetulnya memutuskan bahasa Indonesia? Sumpah Pemuda itu sesuatu yang enigmatik gitu ya bagi masyarakat India. Nah, ini apa artinya itu kita bisa beragam penilaiannya. Oke, sekarang saya juga ingin mencoba untuk memetakan ya, tapi walaupun saya tidak berusaha akurat di sini, saya tidak berusaha akurat. Ini saya hanya ingin menunjukkan nampaknya diskusi atau rumusan arsitektur yang asli di Indonesia ini sebetulnya sudah dilakukan banyak pihak dengan tujuan apapun ya, baik dia menggunakan istilah Nusantara maupun Indonesia. Nah, ini bila boleh saya petakan relatif secara kronologis, kira-kira demikian ya. Jadi mulai dari pidatonya Van Romon ya. Lalu kemudian ada kompendium sejarah arsitektur Pak Jauhari Sumintarja. Ini adalah kompendium yang paling awal sekali memetakan arsitektur yang ada di Nusantara itu ya. Lalu kemudian pembicaraan, yang menarik sebetulnya saya justru malah pertama kali mendengar istilah Nusantara digaungkan itu justru malah di Bandung malahan gitu. Pernah ada satu simposium di mana saya juga ikut serta di situ. Ada satu simposium bernama Ngawangun Ki Nusantara sebetulnya. Dan dalam perbincangan itu salah satunya oleh Pak Alisa Sudianto ya, ini simposiumnya diinisiasi. Lalu di situ sudah ada mulai pembicaraan yang merupakan makalah dari Pak Iwan Sudrajat ya, menuju arsitektur Nusantara ya, mengubah mimpi menjadi angan-angan. Jadi diskusi ini sudah ada sebetulnya, walaupun tadi dia tidak masuk ke dalam dalam circle yang kalau saya bilang punya satu power tadi itu. Ya paling tidak di situ memang ada harapan, kalaupun ada maka semestinya dia diolah secara tertib begitu. Nah, nampaknya intensitas yang meninggi itu baru muncul sekitar tahun 2002 ya, 2004 tadi ya, dalam lingkaran-lingkaran yang cukup terbatas ya. Sehingga di sini kita bisa melihat, dan yang menarik lagi sebetulnya justru malah arsitektur Nusantara
yang paling baru itu justru ditulis oleh generasi yang muda dan berada di luar lingkaran itu ya. Ini saya catat di sini yang terbaru, bahkan kalau Anda googling ya, teman-teman googling arsitektur Nusantara pasti akan keluar buku karya Nuryanto. Pak Nuryanto dari Bandung juga gitu. Ada juga Pak Agung ya dari Brawijaya menulis arsitektur tropis Nusantara. Jadi kita lihat di sini karena itu kita bisa melihat ada perbedaan antara membahas arsitektur Nusantara sebagai field of study dan sebagai sebuah gagasan yang memiliki kekuatan sendiri ya. Nah, jadi ini yang membuat saya merasa harus dipisahkan ya perbincangan itu. Oke, sekarang saya mau menunjukkan ini sebetulnya pengalaman pribadi saya ya. Pengalaman dari Kerala. Ini pengalaman saya pribadi tapi ini kemudian menjadi bahan refleksi saya terhadap keberadaan arsitektur Nusantara. Jadi mari kita lupakan arsitektur Nusantara dan mari kita lihat bagaimana geobody dari yang Pak Abidin Kusuma sebut sebagai geobody ya, dari arsitektur arsitektur Nusantara sebagai geobody itu mungkin ya. Ketika saya ketika saya melakukan penelitian di India ya, di Kerala gitu, saya menemukan satu konstituen arsitektur yang ternyata tidak bisa dijelaskan dengan konstituen dari arsitektur India sendiri. Arsitektur India seolah-olah sudah give up dia tidak mampu menjelaskan satu fenomena yang sangat unik yang berada di tempatnya. Tapi yang menarik adalah dia memiliki banyak sekali keserupaan dengan perbendaharaan yang ada di Indonesia, begitu. Paling tidak banyak sekali yang bisa dijelaskan ya dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia ya. Dari mulai bentuknya, dan ini Jacques Dumarsais juga bahkan sudah memperlihatkan bagaimana memang terjadi satu sirkulasi yang disebut cross maritime network itu memang terjadi gitu ya. Lalu kemudian seperti ini yang saya teliti ya, sebetulnya arsitektur dari Minangkabau yang di sebelah kanan itu kalau dilihat dari mulai pembagian ruangnya, legendanya itu semuanya hampir sama gitu ya. Nah, sampai ketika saya datang ke sana, bisa dibilang itu arsitektur itu tidak terlalu diperhatikan karena dia dianggap benar-benar tidak mainstream ya. Apalagi kebetulan negaranya tuh haluannya komunis, di mana dia tidak memberi ruang ya bagi tidak terlalu memberi prioritas lah terhadap upaya-upaya preservasi dan sebagainya. Nah, sehingga di sini saya sebetulnya melihat ada kemungkinan sebetulnya seandainya arsitektur Nusantara ini bisa berlaku sebagai sebuah field of study, dia bisa tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi dia juga bisa berguna untuk menjelaskan banyak hal yang ada di luar pagarnya sebetulnya gitu. Dan itu menjadi satu berkah tersendiri karena masalahnya sampelnya semuanya ada gitu yang ada di Indonesia. Sampel Pasifik ada, sampel dari Asia Tenggara Daratan ada, sampel dari kepulauan ada, semuanya ada mengumpul di satu titik begitu ya. Jadi ada kemungkinan ya dia punya daya guna ya sebetulnya kalau dia mau dikembangkan secara serius dan benar-benar dengan epistemologi yang tertib ya. Nah, ini mungkin ada 2 buku ini juga kemarin sempat dibahas oleh Pak Abidin Kusuma ya, Naga ini ya. Buku ini mungkin bisa menjadi pembanding ya tentang bagaimana lingkup daerah ya adalah negara yang itu bisa menjadi sebuah field of study. Nah, dalam ini yang kanan ya arsitektur naga ya, arsitektur tentang naga yang ditulis oleh Sumet Jumsai di sini. Dalam bukunya ini Sumet Jumsai berusaha untuk mengkonseptualisasikan arsitektur Thailand sebagai arsitektur yang tadi memiliki konsep tanah dan air ya, yang kemudian keluar dengan beberapa konsep seperti struktur kompresif ya. Sebetulnya tanah dan air ini bukan di tanah dan di air ya. Kalau kita baca ini sebetulnya tentang bagaimana sifat kompresif itu gitu ya. Dia di satu sisi dia stabil, tapi di satu sisi dia tidak solid
gitu. Dia tidak rigid gitu ya. Nah, dan itu memang cocok dengan situasi gempa dan situasi maritim ya, perahu yang selalu bergerak di air. Nah, di sini juga Sumet tidak menggunakan istilah Thailand, dia menggunakan istilah istilah Siam di sini. 3 hal yang biasa tandai dari karya Sumet Jumsai ini yang sebetulnya menarik untuk dijadikan perbandingan bagi arsitektur Nusantara. Bahwa pertama, lingkup tradisional Siam di sini tidak terdikte oleh konteks nasionalisme. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Saya nggak tahu, di Indonesia ini menjadi berkembang Nusantara lalu kemudian terkait dengan sejarah nasionalisme di Indonesia. Lalu Sumet Jumsai berhasil mengekstraksi satu kata kunci, ya, satu kata kunci yang kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang lain, subkonsepnya, yaitu naga. Ya, nah, ini sebetulnya juga menarik juga. Kenapa menggunakan naga, tapi kenapa ke orang Indonesia nggak ada yang teriak gitu? Padahal semua legenda di Indonesia yang pernah mengenal budaya India pasti punya konsep naga. Konsep naga itu ada di mana-mana. Nah, ini Sumet mampu mengekstraksi konsep dari naga ini. Dan Sumet Jumsai ini juga dalam pembahasannya mengenai arsitektur Thailand ini membahas arsitektur Indonesia dengan sendirinya gitu. Karena bagi beliau semua konstituen arsitektur yang ada di kepulauan Indonesia itu mampu menjelaskan apa yang terjadi di Thailand. Nah, ini kan sebetulnya satu kemungkinan ya, satu bukti bahwa dia mungkin untuk dijelaskan. Dan sebetulnya tulisan serupa juga ditulis oleh Gaudens Dominic ya sebetulnya. Tapi saya nggak sampaikan di sini. Nah, ada lagi satu ini itu Kitinaga ya. Oke, sekarang satu lagi, ini ada lagi buku satu lagi. Ini menurut saya menarik juga ini dari India ya, bukunya V.S. Pramar. Di buku ini dia membuat kritik habis terhadap arsitektur India yang menurut dia mengabaikan beberapa substratum dari budaya India yang ternyata menurut dia memiliki sifat Austroasiatik. Ya, Austroasiatik itu sebetulnya adalah gambaran dari budaya di Asia Tenggara yang terutama adalah daratan. Ya. Tapi dia sangat membahas juga tentang kemaritiman ya, kemaritiman dari arsitektur substratum di India yang kemudian kalah berikutnya oleh arsitektur Arya. Jadi menurut dia arsitektur India yang selalu digambarkan sebagai Arya itu terlalu menghegemoni dan melupakan substratum itu. Dan kembali di dalam bukunya pun ini dia menyebutkan banyak sekali padanan-padanan dengan arsitektur di Asia Tenggara. Sehingga di sini menurut saya buku V.S. Pramar juga buku yang sangat resisten sekali ya terhadap konstituen arsitektur India. Dan menurut saya ini memperlihatkan ya seandainya memang arsitektur Indonesia di Indonesia ini mau menjadi field of study, sebetulnya banyak hal yang bisa produktif dilakukan. Possibility-nya ada ya. Kontribusinya itu mungkin gitu. Sekarang tinggal bagaimana arsitektur itu bagaimana kita bisa mengembangkan gitu menjadi satu formulasi epistemik tadi. Dan yang menarik juga adalah V.S. Pramar dan Sumet Jumsai ini adalah arsitek ya. Bukan antropolog, bukan sejarawan, mereka adalah arsitek ya. Mereka juga mengajar di kalau nggak salah Sumet ini sebetulnya profesional ya, tapi kalau V.S. Pramar ini dia mengajar. Ya ini satu bukti sendiri ya. Oke. Terus hal yang lain ya di luar ranah arsitektur ini ya. Indonesia sebagai satu unit analisis ini juga ternyata terbukti menjadi sesuatu yang menarik juga ya. Bahkan di Cornell ini Indonesia menjadi benar-benar menjadi field of study yang ada jurnalnya seperti itu gitu ya. Di Kerala sendiri Indonesia sebagai sebuah unit kebudayaan itu ya satu unit society ya masyarakat itu juga dikenal. Mereka tuh punya satu sastrawan ya namanya Potekat ya, sastrawan Potekat mereka dan dia tuh mungkin kalau di sini seperti Sultan Syahrir Ali Sabana ya sama ya. Dan dia mengeluarkan buku Indonesian Diary. Makanya kalau pergi ke Kerala sebenarnya orang tahu karena itu buku diwajibkan dibaca di sekolah di SD, di SMP begitu ya. Tapi di situ dia menceritakan kondisi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian kalau kita lihat dari kajian-kajian mereka ini sebetulnya juga banyak loh teorisasi yang lahir gitu ya.
Ya sebetulnya menurut saya walaupun ini di luar arsitektur, tapi mungkin ini yang mestinya kita bisa tuju ya. Ada satu konsep-konsep dengan universalitas yang cukup tinggi ya, yang mungkin bisa dihasilkan ya. Seperti misalnya ada Jan Weisman Christie ya. Ini dia banyak sekali menulis tentang pembentukan desa-desa di Jawa ya, dengan satu penjelajahan ketat di sejarah ya. Lalu kemudian ada Nagara Encomenderi ya, di sana ada dari pengamatan Paul Whitley terhadap kondisi yang ada di di Indonesia ya, di Kepulauan Asia Tenggara, dia bisa keluar dengan teori-teori seperti urban genesis, lalu kemudian urbanization, lalu nanti ada Sidney Pollock ya, kosmopolitanisme yang ada di Indonesia. Lalu ada Terry McGill dengan teori desa kotanya. Banyak hal yang sebetulnya bisa diturunkan dari Indonesia ya, yang kemudian bisa sangat kontributif terhadap pengetahuan. Nah, lalu kemudian ini juga pengalaman saya sendiri ya, meneliti masyarakat tradisional. Ini juga sebetulnya memperlihatkan ya, saya sendiri melihat masih banyak sebetulnya hal yang belum tergali ya di Indonesia sendiri. Sekarang ini saya sedang melakukan penelitian, sudah 3,5 tahun ini saya meneliti arsitektur masyarakat matrilineal. Selama ini kan kita tahunya cuma Minangkabau, tapi ternyata begitu didalami, nggak cuma Minangkabau aja, ternyata ada Karampuang di Sulawesi Selatan. Semua daerah-daerah di daerah Indonesia bagian timur, Flores, Timor, mereka memiliki substratum dari arsitektur, dari masyarakat matrilineal dan berikut arsitekturnya gitu. Makin ke Pasifik makin banyak gitu sebetulnya. Nah, ini kan kita tidak banyak tahu ya. Dan tapi yang paling menarik di sini adalah semua kajian saya di sana membuat saya mengenal saya tidak tahu sampai sekarang saya masih belum tuntas, tapi ada satu konstituen arsitektur yang sangat feminin ya. Yang membuat saya harus menunda semua definisi saya mengenai arsitektur, teori arsitektur yang saya pahami secara umum. Karena ternyata teori arsitektur yang selama ini saya gunakan di sekolah, ya, untuk apapun ya, bukan cuma untuk arsitektur tradisional saja, itu ternyata sangat-sangat maskulin sebetulnya. Tapi itu yang saya peroleh. Saya belum selesai karena itu masih terus berjalan. Tapi hal seperti itu kan tidak muncul gitu ya. Tapi itu kalau dipelajari lebih jauh sebetulnya kita punya kemungkinan. Belum selesai sebetulnya arsitek. Memang budayanya mungkin sudah banyak yang hampir mati ya, gitu ya. Tapi sebetulnya ilmunya itu masih banyak yang belum tergali gitu, ya. Itu ada juga yang bersifat sejarah ya, seperti tulisan Pak Bagus, lalu Pak Iwan, lalu ada juga Jacques Dumarsais ini banyak sekali membuat dokumentasi. Dan di sini memang sebetulnya arsitektur sebagai unit analisis itu memang sebetulnya bukan cuma milik domain arsitektur ya, sebetulnya banyak bidang juga menjadikan dia sebagai unit analisisnya. Arkeologi menjadikan arsitektur sebagai unit analisis gitu. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu iri juga kenapa kita tidak bisa membangun, kenapa kok ini dilakukan oleh antropolog gitu. Ya memang arsitektur menjadi unit analisisnya. Bisa dibayangkan ketika tahun 40-an atau 30-an ya, ketika arsitek sedang rame-ramenya bicara arsitektur modern, etnografer pergi ke daerah dan di sana mereka menemukan arsitektur tradisionalnya. Oke, baik. Sehingga dengan bukti-bukti ini saya melihat sebetulnya bagaimana arsitektur Nusantara ini bisa menjadi sebuah field of study, ini sebetulnya mungkin. Ya. Mungkin sekali. Problemnya adalah bagaimana dia mampu mengembangkan daya eksplanasinya. Dan menurut saya ini yang sebetulnya menjadi problem utama. Ya. Bagaimana dia mampu mengembangkan pengetahuannya. Bagaimana dia mampu mengembangkan disiplin ya. Kalau memang itu yang ingin jadikan dasar bergeraknya, disiplin arsitektur. Apa sih disiplin arsitektur itu, gitu ya? Apa sih karakter epistemiknya, gitu? Apakah dia tetap seperti ilmu alam, gitu? Atau jangan-jangan dia historis, gitu ya? Nah, kalau historis kan berarti dia kontingennya selalu berubah. Nah, bagaimana disiplin ini, dinamika dari disiplin arsitektur ini kemudian kalau sudah didefinisikan bisa
bisa dirumuskan. Nah, ini sesuatu yang PR lagi ya. Ya, bagaimana dia bisa menelurkan metodologi dan tentunya bagaimana dia bisa inklusif terhadap ilmu yang lain. Terus terang, menurut saya arsitektur itu perkembangan pengetahuannya akan selalu terkait dengan ilmu lain gitu. Dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Karena yang membentuk arsitektur juga sebuah konteks yang disebut kebudayaan tadi. Ya. Nah, jadi memang tidak bisa dia mengunci. Baik, itu adalah possibility ya. Saya tadi bicara possibility bagaimana arsitektur Nusantara sebagai field study itu menjadi possible. Nah, sekarang saya ingin mencoba untuk memperlihatkan kondisi situasional ya dari munculnya arsitektur Nusantara. Ya. Nah, saya akan coba bahas ya. Ini ada 2 hal nanti ya. Pertama, sekarang saya bahas juga dulu Nusantara, Yosef Priyotomo dan postmodern. Arsitektur Nusantara menurut saya juga tidak lahir di ruang hampa ya, dalam konteks yang tabula rasa ya. Dia juga lahir dalam suatu semangat-semangat yang khas. Ini saya bukan mau menjelaskan Nusantara dan Pak Yosef Priyotomonya, tapi saya mencoba untuk melihat, oh ya, pada saat wacana ini bergulir, memang ada satu peristiwa gitu ya. Ada satu peristiwa yang kemudian apakah ini berkait langsung, saya terus terang belum mendalami lebih jauh. Jadi memang animo arsitektur Nusantara ini nampaknya lahir seiring ya dengan postmodernisme, regionalisme ya, kondisi perang dingin ya, emansipasi, dekonstruksi gitu ya. Jadi kemarin malam saya sempat membahas tentang ada learning from Las Vegas gitu ya, yang saya nggak tahu kalau di Amerika, mungkin kalau di sini di Indonesia tuh kayak learning from Cigadung tempat saya gitu ya, satu tempat yang berbeda gitu ya, di luar mainstream, tapi banyak kayak begitu. Atau Bernard Rudolfsky menulis arsitektur vernakular ya, lalu ada Aga Khan juga mulai diberikan ya. Jadi memang ini ada satu bentuk penghargaan terhadap lokalitas yang memang itu menjadi zamannya ya. Dan pada waktu itu tembok Berlin mungkin belum runtuh ya. Reformasi juga belum terjadi, sehingga memang budaya perlawanan itu memang lagi tinggi-tingginya begitu ya. Dan Indonesia juga diwacanakan ya, saya kalau nggak salah Pak Yosef juga sempat menulis East Midwest gitu ya, itu sempat menjadi satu makalah yang beredar di kalangan kami para mahasiswa dulu ya. Jadi memang kalau kita melihat semangat perlawanan di sini memang sangat wajar begitu. Saya kebetulan juga dulu pembaca majalah konstruksi ya, di mana Pak Yosef di sana juga banyak menulis ya tentang petungan ya waktu itu. Dan saya juga melihat resistensi ini ternyata bukan hanya milik arsitektur Nusantara ya, tapi juga terjadi di kalangan yang lain gitu, profesi. Kalau baca majalah konstruksi tahun 90-an itu penuh dengan resistensi terhadap arsitek luar gitu. Banyak sekali harus hati-hati. Nah, ini juga sebetulnya semangat yang memang sekarang justru malah terbalik gitu ya. Malah Zaha Hadid diupayakan supaya hadir di Bandung misalnya. Zaman dulu tuh semangat resistensi sangat tinggi gitu ya. Itu yang saya pahami. Nah, dalam lingkup seperti ini ya sebetulnya ya. Kemudian dalam suasana seperti inilah ya arsitektur Nusantara menurut saya juga muncul ya. Ada Aga Khan Award juga begitu ya. Yang kemudian salah satunya Romo Mangun hadir dengan Kali Codenya dan sebagainya. Nah, lalu ada lagi yang kedua, ini juga narasi ini narasi emansipasi ya, arsitektur sebagai disiplin. Ini juga menjadi satu perjuangan tersendiri gitu ya bagi beberapa kalangan. Dan bukan hanya Pak Yosef ya, seperti Pak Yuswadi Salia juga dia menulis disertasinya itu juga dengan satu harapan untuk menjelaskan apa yang disebut sebagai desain sebagai sebuah sebagai sebuah pengetahuan gitu ya, sebagai sebuah disiplin gitu ya. Ya, salah satu buku yang paling sering dibicarakan pada saat itu adalah Designerly of Knowing ya dari Nigel Cross, itu paling banyak dibicarakan gitu. Walaupun ya ini Designerly Ways of Knowing ya, bukan Architecturally Ways of Knowing gitu. Ya, ini juga dibicarakan di seni rupa juga, desain juga dibicarakan. Nah, ini menjadi satu bentuk keinginan untuk mendefinisikan arsitektur itu apa sih disiplinnya. Dalam
situasi ini juga sebetulnya arsitektur Nusantara nampaknya dalam berkembang. Dan sampai sekarang sebetulnya sindrom ketakutan itu masih ada gitu sampai sekarang dan tapi ya itu mungkin karena disiplin itu kemudian tidak kunjung dibahas ya, bahkan sekarang sudah nggak banyak dibahas lagi. Efeknya adalah sekarang terjadi pemagaran ya, pemagaran. Ini arsitektur, ini bukan arsitektur. Itu semua tidak hanya dilakukan oleh arsitektur Nusantara ya. Ini bukan arsitektur Nusantara, ini bukan arsitektur Nusantara. Ini bukan arsitektur, ini arsitektur. Di sekolah-sekolah pun banyak kejadian begitu. Bahkan sampai pada taraf disertasi pun masih ditanyakan itu arsitekturnya mana gitu. Ya, jadi ada upaya untuk mengunci arsitektur sebagai object of study gitu. Bukan sebagai intention ya, tapi sebagai objek ya. Ya, ini juga merupakan satu permasalahan yang menyebabkan kenapa sindrom itu akhirnya muncul juga ternyata di dalam arsitektur Nusantara ini. Nah, ini menurut saya fakta pemagaran ini tidak akan membuat ilmu arsitektur selamat sebetulnya, tidak menjamin ya. Dan ini berlaku bukan cuma di arsitektur Nusantara, tapi juga di pendidikan secara umum gitu. Karena pada akhirnya semua akan saling berkolaborasi. Namun saya memahami apa yang dimaksud dengan Pak Yosef. Sebetulnya yang dimaksud, dan ini sebetulnya juga apa yang diinginkan oleh banyak dari para pemerhati disiplin arsitektur sebetulnya. Mereka hanya ingin menjadikan arsitektur sebagai titik tolok ukur berpikirnya sebetulnya. Jadi berpikir mungkin seperti tukang gitu. Tukang itu memperoleh pengetahuannya tanpa harus tahu sejarah, tanpa harus tahu ideologi. Mereka langsung bergerak dengan keterampilannya. Bauhaus juga dia mempopulerkan budaya desain juga Volkers itu kan juga anti historis juga, berusaha untuk melepaskan diri dari yang lainnya gitu. Menurut saya itu sebetulnya cita-citanya, dan itu bukan hal yang tidak mungkin juga gitu ya. Banyak kok yang sudah mulai, tapi memang kebanyakan nggak dari Indonesia gitu ya. Dari mulai McLean Pond ya, dia mencoba untuk mencari esensi dari arsitektur Indonesia yang kemudian Jawa terutama dan Padang yang kemudian menghasilkan konsep-konsep Padang Shea architecture yang kemudian dipakai untuk membuat aula barat. Ya mungkin juga Puh Sarang, lalu kemudian Gaudens Dominic ya, kemudian hingga kemudian ada temuan-temuan yang kontemporer ya seperti Pasar Johar dengan bentuknya yang sangat ya ini satu upaya keprihatinan yang wajar, cuman memang sampai sekarang disiplin itu tidak kunjung ketemu ya ininya. Ya belum belum solid. Bahkan sekarang sebelum disiplin itu terbentuk, sekarang sudah mulai bermunculan bidang-bidang lain yang masuk di arsitektur. Sekarang seperti IT ya, teknologi ya mungkin kalau teman-teman di akademik sudah bisa paham. Sekarang pun kalau kita masuk ke dalam seminar-seminar arsitektur, suasananya nggak arsitektur lagi sebetulnya. Suasananya sudah suasana riset sebetulnya. Suasananya sudah seperti sains saja gitu. Tapi apakah dia mungkin IT bisa loh gitu. Cybernetic itu bahkan sudah bisa menghack arsitektur ya untuk mengembangkan disiplinnya gitu. Sehingga akhirnya sekarang kalau kita browse arsitektur, kalau kita nggak hati-hati dapatnya kan juga bukan arsitektur, dapatnya langsung dapatnya IT begitu. Ya nggak tahu ya, saya ini memang banyak cerita ya. Salah satunya memang Nigel Cross itu kan sebetulnya juga ahli komputer ya, dia adalah ahli software ya. Dan dia gandengan sama Peter Rowe ya kalau nggak salah, yang ahli metodologi arsitektur, metodologi desain arsitektur. Nah mereka yang kemudian itu juga sebetulnya konspirasi awal salah satunya mungkin dari situ, saya tidak tahu. Oke, tapi artinya sebagai disiplin mungkin karena kita sudah pernah punya pengalaman dicuri oleh cybernetic ya, sehingga akhirnya dia menjadi satu pengetahuan sendiri, satu disiplin sendiri di luar arsitektur. Oke, baik. Karena itu, menurut saya sebagai sebuah wacana, arsitektur Nusantara sudah berhasil loh sebetulnya memperoleh panggung ya, pendukung ya. Lengkap dengan kritikusnya ya. Dan yang paling biasa, dari mulai yang paling biasa hingga yang paling kuat ya.
Dan pada tahun 2015 beliau juga sudah mendapatkan Satya Lencana, dan ini merupakan secara politik ini suatu kekuatan tersendiri ya. Jadi wacana-wacana yang makanya Pak Abidin Kusno menyebut geobody itu ternyata mungkin ya, memposisikan keutamaan desain sebagai disiplin itu mungkin ya. Semua ini mungkin ya, lalu kemudian bahwa dia resistensi berhasil, dia resist gitu ya. Sebagai sebuah provokasi untuk memancing munculnya perdebatan, wah apalagi sekarang makin ramai lagi ya. Nah, tapi mungkin ya berikutnya menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana tadi itu kemungkinan-kemungkinan itu bisa diisi. Karena kalau kemungkinan-kemungkinan itu tidak segera diisi, maka inilah yang muncul, gitu ya. Inilah yang muncul. Jadi sebuah konstruksi dianggap sebagai sebuah konstruksi sosial, bahwa dia hanya label, ya, romantisme, saya juga tidak menutup mata bahwa tidak semua para kritikusnya juga bebas nilai, gitu. Saya juga memperhatikan juga mereka juga ada yang punya agenda sendiri juga, begitu. Tapi menurut saya itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Jangan lihat negatifnya gitu. Menurut saya lihat positifnya gitu. Paling tidak sekarang dengan kita melihat ini sebagai bukti pembacaan dari masyarakat. Oh, ternyata sampai sekarang dia masih dilihat hanya sebagai label. Berarti apa? Kalau dia hanya dilihat dari label, berarti isinya belum kelihatan. Bukan tidak ada, belum kelihatan. Belum tereksplanasikan dengan baik, belum terelaborasi dengan baik, sehingga masih ada gap yang belum bisa dibaca. Romantisme dan nostalgia. Berarti apa? Ada ketidakrelevanan yang ada relevansi yang belum terbaca dengan kondisi-kondisi yang ada di masa kini ya. Dianggap representasi dan identitas. Berarti belum ada sesuatu yang yang sangat mewakili gitu ya. Belum yang sesuatu yang unik yang belum terbaca. Jadi masih ada problem-problem ini. Dan alih-alih ya sebetulnya menyebut arsitektur Nusantara yang mengkini. Saya bisa paham sebetulnya istilah ini kan muncul karena adanya keinginan untuk membuat dia relevan dengan kondisi masa kini gitu ya. Tapi menurut saya untuk bisa mencapai relevan ini bukan dengan cara mencari bentuk kontemporernya di masa kini, tapi menurut saya adalah menjawab pertanyaan ini gitu ya. Ini menurut saya menjadi lebih penting ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kalau ini terjawab, maka kemungkinan dia tidak hanya sekedar bisa mempertahankan wacananya, tapi dia bisa menjadi kontributif, membantu gitu wacana-wacana arsitektur lain yang mungkin memiliki kemiripan, tapi tidak ada dalam lingkup Indonesia. Nah, potensi yang menurut saya menjadi satu kekuatan yang lain juga di sini adalah terbinanya solidaritas dari para pendukung. Ini juga nggak bisa diabaikan gitu. Dan mereka orang-orang hebat, harus saya akui. Mereka orang-orang hebat. Saya banyak belajar dari mereka. Dan sebetulnya saya terus terang ada perasaan tidak adil juga, ada perasaan yang tidak adil juga ketika arsitektur Nusantara dikritik habis, sebetulnya di balik itu banyak sekali para peneliti-peneliti luar biasa yang punya dedikasi yang sangat besar terhadap arsitektur daerahnya. Ya, namun memang perlu dicermati juga memang bahwa arsitektur daerah tidak sama loh dengan arsitektur Nusantara. Kalau saya nyebut arsitektur Batak, itu tidak sama dengan arsitektur Nusantara. Arsitektur Batak mungkin sudah ada sejak zaman dulu, tapi tadi sudah saya katakan, arsitektur Nusantara itu tahun 2000 sekali gitu. Itu bukan sesuatu yang lama gitu. Sehingga memang tidak bisa disamakan begitu saja gitu. Walaupun solidaritasnya ini terbentuk, tapi sebetulnya dari sekian banyak yang ada, siapa yang mau mendedikasikan dirinya bersama oleh Pak Yosef untuk mengembangkan arsitektur Nusantara ini gitu. Siapa yang akan? Nah, ini yang sebetulnya juga perlu dikritisi ya. Nah, Pak Yosef sebetulnya juga pernah menelurkan beberapa konsep ya. Ini adalah beberapa konsep-konsep yang kemudian menurut saya cukup nyentrik ya ini sebetulnya. Nah, kembali harapannya kan ini bukan hanya menjadi deskripsi, harapannya sebagai konsep dia bisa mengembangkan satu kerangkanya. Dan setahu saya ada beberapa disertasi yang kemudian
sebetulnya bisa menambah ya. Mohon maaf nih, saya kutip dari Ketak Panggahan yang jadi apa namanya disertasi Pak Revi ya misalnya di bawah bimbingan Pak Yosef ya, mungkin ini bisa melengkapi, mungkin hal-hal seperti ini bisa melengkapi gitu ya. Dan seandainya lebih banyak disertasi yang lain, mungkin konseptualisasi ini akan semakin banyak gitu yang kemudian bisa dan ini kan sebetulnya kalau dilihat dari istilah kan sebetulnya sangat universal ya. Mungkin setelah konsep-konsep ini jadi gitu, sebetulnya yang berikutnya dilakukan adalah komparasi ya. Komparasi dengan tempat-tempat yang lain untuk bisa mempelajari soliditas dari konseptualisasi ini. Karena kalau dia memang solid ya dia akan jadi konsep, tapi kalau tidak ya dia hanya case saja gitu. Dan di situ kita akan lihat apakah case ini nanti ternyata memang akan membentuk satu pengetahuan atau dia hanya akan menjadi sebaran ya, bauran dari kasus-kasus kecil-kecil. Kalau mau radikal sekali, ya mungkin memang harus melakukan langkah-langkah yang agak di luar mainstream ya. Pengembangan epistemik dan sebagainya itu kalau mau radikal ya harus radikal sekalian gitu. Ini sekedar untuk ini memang Pak Yosef mengakui sendiri ini belum selesai sebetulnya. Ya, jadi memang ini masih terbuka pada banyak sekali kemungkinan gitu. Jadi ini memang sebetulnya Pak Yosef ini arsitektur Nusantara ini seperti orang yang seperti satu keberadaan yang masih telanjang, masih polos keluar pagar. Ya langsung banyak reaksi, wajar. Ada satu, saya masih ingat INS Kayu Tanam ya. Ini sebetulnya adalah lembaga pendidikan yang juga sebagai reaksi spontan ya muncul dalam mengkritisi corak pendidikan Barat ya. Sejauh yang saya tahu, mohon maaf kalau saya mungkin tidak akurat di sini, saya banyak mendapat cerita bahwa di perguruan Kayu Tanam ini banyak lahir para penukang-penukang di Minang misalnya gitu. Dulu ya pada masa kolonial gitu. Apakah mau seperti ini gitu? Kalau misalnya dia memang ingin benar-benar bertahan secara radikal ya. Jadi seperti Padepokan seperti itu. Nah, ini yang mungkin ini akan berhubungan dengan kebijakan pendidikan sebetulnya. Tapi saya punya pengalaman. Saya di India itu pernah menjadi siswa dari sebuah perguruan. Saya pernah gitu. Ini perguruan sekolah wastu ya. Saya pernah gitu. Menarik di India itu memang mereka memberi tempat pada pendidikan untuk ilmu-ilmu lokal ya. Ada ilmu yang formal, ada yang ilmu yang lokal. Ada pendidikan arsitektur yang mainstream, ada yang vocational gitu. Di sini para ahli-ahli wastu belajar ya, dilahirkan dan mereka inilah yang akan membuat bangunan-bangunan tradisional yang memang sampai sekarang masih dibuat gitu ya dengan ilmu-ilmunya. Walaupun ini juga tidak banyak tapi ada. Dan ini bukan cuma sekedar di arsitektur ya, bahkan juga di Ayurveda ya. Karena itu sampai sekarang juga pengobatan mereka itu menjadi tujuan dari masyarakat seluruh dunia gitu ya. Untuk pengobatan mata datang ke India, pengobatan Ayurveda datang ke India, semua datang ke India. Dan ini memang agak-agak ironis, di Indonesia jamu nggak terlalu beken ya baru sekarang pas COVID ini baru jamu ini lagi. Di sana itu menjadi satu pendidikan yang sangat sangat terstruktur gitu. Kita tidak punya ini, itu sayangnya. Ya, nah memang di zaman sekarang ini menurut saya arsitektur Nusantara juga kalau ingin terus hidup dia harus mampu menjalin relevansinya ya dengan kehidupan sekarang ya. Kita punya banyak masalah ya sebetulnya dalam situasi sekarang ya. Masalah atau situasi lah ya. Kita juga punya satu bentuk ingenuity yang lain gitu yang muncul tidak di desa-desa tapi di kota malahan gitu ya. Nah, ini yang bagaimana arsitektur Nusantara bisa merespon ini gitu. Kita juga punya permasalahan dengan lingkungan gitu ya. Indonesia sekarang kan nggak sama dengan Indonesia zaman Neolitik ya. Indonesia 4.0 ini kan tidak sama. Tropis 4.0 ini kan tidak sama dengan tropis zaman dulu. Ini tropis 4.0 itu tropis global warming gitu ya. Nggak sama dengan tropis zaman dulu. Antropo Indonesia juga tidak sama lagi dengan zaman dulu gitu. Apa iya dia masih mau direspon dengan cara-cara seperti yang dahulu? Nah, ini kan perlu respon yang epistemik ya dari arsitektur Nusantara untuk menjawab permasalahan yang sekarang.
Lalu beberapa gaya arsitektur juga sudah nggak bersirkulasi di Bali, di Indonesia saja. Kayak Bali itu sekarang sudah bersirkulasi di seluruh dunia gitu. Nah, bagaimana pengetahuan seperti ini bisa bisa dikembangkan? Nah, ini yang menurut saya bagaimana dia bisa hadir di tengah masa kini. Saya pikir sebetulnya pariwisata ya yang mungkin banyak dikembangkan oleh Pak Yori itu sudah satu jawaban sebetulnya ya. Cuman apakah ia hanya itu ya? Dan apakah pariwisata hanya akan berhenti di pariwisatanya saja gitu? Pariwisata itu juga merubah masyarakat ya. Saya datang ke daerah juga sebetulnya juga saya menyaksikan bagaimana pariwisata itu merubah paradigma berhuni dari masyarakat begitu. Nah, apa pertanggungjawabannya di sini? Bagaimana mereka berlanjut? Sekarang COVID tidak banyak lagi orang pergi ke daerah untuk berwisata. Apa yang sekarang dialami oleh masyarakat yang sudah rumahnya sebagai homestay tidak bisa dijalankan, tidak bisa berlangsung. Jadi bagaimana arsitektur Nusantara diposisikan dalam realita? Nah, sekarang ini yang kemudian harusnya seandainya ini bisa dijawab, mungkin dia akan bisa mengurangi kontroversi tadi. Iya, baik, ini mungkin mendekati akhir ya. Jadi saya masih melihat sebetulnya arsitektur Nusantara ini sebagai satu bentuk possibility ya. Satu bentuk possibility dan sebagai possibility di sini dia juga diakui oleh banyak pihak begitu ya. Diakui oleh mereka yang mungkin mendukung dan yang sangat mengkritisi ya. Menurut saya seperti ini kan Pak Iwan misalnya memposisikan dia sebagai proses reindigenasi sebetulnya. Ini adalah dalam peristiwa dekolonisasi sebetulnya arsitektur Nusantara ini hadir sebagai satu upaya untuk mengemansipasi pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi ya. Diakui upaya itu ternyata mampu. Upaya itu memang diakui memang ada. Lalu kalau Pak Abidin Kusno di sini mencoba untuk menempatkannya sebagai satu bentuk tradisionalitas di era postkolonial ya. Nah, kalau kita lihat ini kan juga ternyata diskursnya baru sebetulnya ya. Nah, menurut saya perjuangan Pak Yosef sebetulnya sudah selesai pada taraf memperjuangkan visibilitas ya arsitektur Indonesia di mata dunia ya, sudah dibicarakan oleh semua orang. Dan dia sudah diapresiasi banyak orang, juga bahkan dikritik oleh banyak orang. Itu satu bentuk bahwa dia sebetulnya sebagai sebuah pengakuan itu sudah. Dan menurut saya dengan kondisi ini sebetulnya seharusnya arsitektur Nusantara sudah tidak lagi terlalu banyak beretorika lagi. Ya, retorika itu kan biasanya itu kan untuk peperang-perangan ya, itu untuk dalam situasi perang. Sekarang kan zaman udah nggak ada yang perang lagi, sekarang kan zaman kolaborasi ya sebetulnya. Jadi sebetulnya sekarang saatnya adalah what next? Bagaimana dia akan dikembangkan sebagai sebuah pengetahuan, apalagi pengetahuan yang berbasis disiplin arsitektur ya. Ya, saya bayangkan di sini kemarin saya juga sempat bahas di semalam Karl Marx itu hanya ada di zamannya ya. Tapi begitu dia masuk ke modern yang bicara sudah bukan Marx lagi gitu ya. Yang bicara sudah generasi-generasi berikutnya dan generasi berikutnya ini kemudian juga tidak muncul karena dia nurut sama Karl Marx juga gitu. Tapi dia juga karena menentang, mengkritisi, lalu muncullah perdebatan baru ya. Lahirlah orang-orang seperti Jürgen Habermas dan sebagainya. Sigmund Freud juga tidak masuk terlalu jauh ke masa kini. Kemudian ada generasi berikutnya gitu ya, ada Lacan misalnya yang kemudian meneruskan tradisi-tradisi psikoanalisis misalnya seperti itu. Nah, mungkin memang saatnya ini sekarang Pak Yosef harus juga dengan teman-temannya sudah harus mulai memikirkan regenerasi ya. Di mana mungkin generasi berikutnya ini akan mulai mencoba untuk membangun epistemologinya secara lebih lengkap gitu ya. Ya itu yang mungkin nanti Mas Kak mungkin ya kan. Oke, akhir kalam ya, saya sendiri ya. Sedikit cerita ya. Ini terakhir ya. Dalam sebuah perbincangan ya yang sangat santai ya, saya pernah sebenarnya bertanya langsung kepada beliau tentang kenapa sih arsitektur Nusantara ini harus ada gitu ya. Beliau balik bertanya kepada saya, "Dah, kamu yakin tidak ada yang unik di Indonesia?"
dengan segala keberagamannya. Ditanya begitu secara personal, saya terus terang memang berpikir apa ya. Tapi saya juga entah kenapa saya merasa tidak bisa juga mengatakan tidak gitu. Ada yang unik gitu ya. Dan ternyata saya jadi ingat ini, kebetulan saya juga membaca buku Deleuze ya. Dia juga membuat ada satu kutipan menarik ya di sini. Ya, the East ya, horticulture based on small number of variable individuals ya, derived from wide range of clones. Does not the East Oceania in particular offer something like rhizomatic model opposed in every respect to Western model of the tree? Orang lain pun juga melihat ya sebetulnya kemungkinan ini sebetulnya. Nah, menurut saya ya tinggal sekarang bagaimana ini kemungkinan ini kemudian bisa menjadi satu realita gitu. Dan bagaimana kita bisa mengisi missing link dari pengetahuan yang selama ini sudah ada ya dengan ini. Bagaimana kita bisa mengatasi kontribusi membuat satu kontribusi tersendiri gitu ya. Pak Galih banyak dalam uraian ini ada satu buku terbaru ya yang dari Brawijaya, bagus sekali. Dia mengkompilasi semua karya tulis Pak Galih ya, itu ditulis oleh Pak Antariksa dan teman-teman dengan tim. Saya tahu dari teman saya Mas Hari Santosa waktu itu semua mungkin perlu ya kita sedikit banyak melihat kalau dasar-dasar filsafat yang mungkin atau dasar-dasar perenungan ya yang kemudian menjadi seed dari benih dari arsitektur Nusantara. Mungkin di situ kita bisa melihat kemungkinan yang lebih banyak lagi ya. Dan di sana saya lihat Pak Galih menyebut istilah rakyat ya, arsitektur rakyat. Ini menarik ya sebetulnya. Arsitektur rakyat ini nggak pernah muncul konsep itu. Kalaupun ada, saya mendengar itu dulu dalam perbincangan sambil lalu bersama Pak Cuk Kuswartoyo almarhum, ya, lalu juga dengan Pak Hasan Purbo, konsep rakyat ya. Saya nggak tahu apakah mungkin karena sosialisme memang tidak demikian ditekannya di Indonesia ya, sehingga dimensi itu tidak pernah muncul, sehingga akhirnya juga arsitektur Nusantara ketika dibicarakan juga kebanyakan yang adiluhung gitu ya. Gitu Sementara arsitektur yang lebih humble itu mungkin tidak banyak dikeluarkan gitu, tidak muncul ya. Karena kalau dikeluarkan juga memang repot juga, bukan repot ya. Kita juga harus berhadapan dengan fakta bahwa itu yang dibangun adalah arsitektur biasa, masyarakat biasa aja. Seperti saya di Bangka ketemu arsitektur peladang lada gitu ya. Apakah itu mau disebut sebagai arsitektur Nusantara misalnya? Pasti. Tapi sangat sederhana loh bangunannya. Nah, jadi banyak sekali missing link yang harus diisi. Tapi apakah formulasi itu mungkin? Mungkin ternyata. Ya, baik. Sekian dan saya kira di situ. Mohon maaf kalau kepanjangan. Tadi harusnya saya di-stop ya mungkin kalau sudah waktunya berhenti. Baik, saya kembalikan kepada Mas Rich di sini. Halo, tes. Ada feedback ya? Halo, selamat. Oke, terima kasih Bu Indah atas presentasinya. Mungkin kita ini karena keterbatasan waktu, nanti kita harus mulai nanti jam 11 ya. Lagi untuk kuliah yang kedua. Nanti saya akan pilihkan pertanyaannya ya, yang paling relevan dan paling menarik yang bisa membuka wacana ya. Tidak harus seksi, tapi bisa membuka pemikiran kita ke lebih selanjutnya gitu. Karena di sini kita tidak mencari sebuah huru hara atau apapun itu ya. Kita sebenarnya berdiskusi secara sehat. Gitu. Saya pikir sampai sekarang mungkin pertanyaan masih bisa relevan gitu ya. Saya pikir dan waktunya masih cukup sih untuk kita bahas semuanya. Mungkin sementara kita bisa bahas semua satu-satu dulu sampai satu titik di mana saya pikir kita mulai melangkah lebih cepat gitu ya. Oke, terima kasih Bu Indah. Kita bahas satu-satu. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Ada pertanyaan dari Reina Ayulia gitu ya. Izin bertanya. Pada masa Hindia Belanda terdapat perdebatan antara Schumacher dan Mecklenburg tentang arsitektur tropis di Hindia Belanda. Bagaimana tanggapannya? Apakah bisa tergolong juga sebagai arsitektur Nusantara? Apakah ada pengaruhnya dengan pencarian arsitektur Nusantara pada masa sekarang? Oke. Langsung dijawab? Iya, langsung jawab. Oke, langsung aja ya.
Oke, ini Reina, teman saya nih. Dia juga seorang penggerak konservasi heritage di Bandung ya. Ya, apakah dia menjadi dasar dari arsitektur Nusantara? Saya tidak bisa menjawab ya, itu yang bisa menjawab hanyalah pengampunya, begitu ya. Tapi apakah dia potensial dan relevan untuk menjadi bahan studi? Sebetulnya sangat relevan ya, dan bisa, dan harusnya memang yang penggalian-penggalian seperti ini yang dibutuhkan ya. Memang sekarang problemnya itu ada semacam satu stereotyping mainstream ya, bahwa kalau pustaka kolonial itu pasti dia punya pikiran yang sangat sangat menjajah begitu. Bukan hal yang tidak mungkin, itu betul gitu ya. Kritiknya sudah banyak, tapi mungkin tidak semua gitu ya. Mungkin masih ada banyak juga orang-orang Belanda yang punya pikiran yang cukup bersih lah ya, sebutlah begitu. Nah, saya juga tidak tahu apakah Schumacher atau McLean pun masuk di sini, saya pun tidak tahu. Tapi paling tidak memang kita perlu mengkritisi ya literatur seperti ini. Paling tidak ini bisa menjadi contoh bagaimana arsitektur di Indonesia, field of study ini bisa dieksplanasikan gitu ya, bisa diungkapkan dalam satu pengetahuan. Kita paling tidak bisa belajar itu saja, karena dengan kita mempelajari itu, kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk menggali pengetahuan yang lain. Jadi kita jangan hanya melihat objek yang distudinya, tapi bagaimana sih yang dia lakukan, metodenya apa sih, begitu. Jadi itu untuk pertanyaan Reina, saya nggak bisa menjawab apakah dia bisa digolongkan dengan arsitektur Nusantara, tapi kalau menurut saya ya perlu ya dilihat sebagai rujukan ya. Oke. Sebagai arsip ya, Bu Indah. Iya, betul. Terima kasih. Ada Adrian Kusuma. Oh iya. Terkait dengan ada dari Melati Rahmi dulu, Bu Indah. Oke, ya. Bagaimana tanggapan Bu Indah? Ini benar juga sih, dengan komentar netizen ingin mengubah nama negara Indonesia menjadi Nusantara. Lagi soal istilah ya, yang sering saya temui gitu. Apakah bisa menunjukkan bahwa kecenderungan Nusantara yang dipahami masyarakat itu menyatakan keakuan gitu, identitas mungkin ya. Padahal kalau berdasarkan saya pahami, Nusantara itu bukan aku, tapi kita atau kami. Ini kan yang dimaksudkan bahwa Nusantara telah dijadikan hanya sebagai label, ataukah ini menjadi batasan pembahasan Nusantara ketika dikaitkan dengan politik berbeda, dengan dikaitkan dengan arsitektur. Bu Indah, saya kaitin sama pernyataan Alfa dulu ya, karena ini nyambung ya. Ya, oke. Karena ada arsitektur Nusantara sederhananya adalah objek-objek dan pengetahuan arsitektur lokal yang kemudian dimanfaatkan oleh kelas elit, tanda tanya. Benar atau enggak? Menurut dia gitu. Mungkin kaitan begitu kali ya. Mungkin ini kita lihat ini fenomenanya apa sih sebenarnya. Silakan Bu Indah. Oke. Baik, begini ya, kalau tadi menurut saya pertanyaan-pertanyaan tadi mestinya bisa dijawab oleh para pengampunya ya. Saya terus terang tidak bisa menjawab itu gitu, karena itu sudah internal ya di dalam substansinya. Saya di sini sebetulnya lebih melihat ini sebagai sebuah possibility ya, sebagai satu kemungkinan dia untuk dikembangkan gitu. Bahwa terjadi politisasi mungkin, bukan mungkin lagi, itu memang terjadi memang ya politisasi. Dan menurut saya problem dari kembali ini juga masalah bahasa ya, seperti yang saya ungkap lalu ya, bahwa bahwa kita punya problem dengan bahasa sehingga kita tidak bisa membedakan mana bahasa teknis, mana bahasa ideologis gitu ya. Mana bahasa epistemik, kalau di kampus mana bahasa epistemik, mana bahasa disipliner, mana bahasa harfiah, itu kadang-kadang kita tidak selalu terkacaukan begitu. Nah, jadi bahwa arsitektur Nusantara di sini salah satu agenda politisasi, ya mungkin saja, tapi tepatnya silakan tanya kepada pengampunya. Tapi kalau menurut saya, saya mencoba untuk melihat ini sebagai sebuah possibility untuk membuat satu field of study. Nah, menurut saya ini juga satu permasalahan ya, kenapa hampir semua ya tadi disebut netizen tadi mempermasalahkan label ya. Selalu label itu menjadi masalah begitu. Tapi tidak banyak yang mungkin bertanya tentang konten gitu ya. Ya tidak ya, saya juga ini perlu hati-hati juga. Itu sebabnya kenapa saya juga sempat katakan bahwa netizen juga tidak semua bebas nilai gitu ya. Mereka juga punya satu kerangka juga untuk untuk membangun itu ya.
bahwa arsitektur Nusantara ini politis di awal sudah jelas itu politis ya, karena dia memang berusaha untuk memperjuangkan sesuatu begitu ya. Nah, jadi saya terus terang menurut saya ya mungkin aja bahwa ini politis, mungkin aja. Tapi kalau saya cenderung tidak melihat sisi politisnya gitu. Nah, apakah dia elit? Saya pikir gimana ya? Agak susah membangun pengetahuan tanpa berusaha untuk tidak menjadi elit, itu menjadi susah gitu. Pengetahuan dimanapun kalau sudah menjadi solid dia akan menjadi elit begitu. Ya kalau nggak mau jadi elit jangan masuk ke dalam lembaga gitu. Jadilah komunitas organik begitu. Jadi saya pikir elitisme itu juga menjadi sesuatu yang tidak akan terhindari. Seperti esensialisme itu tidak terhindari ya. Dan ini sebetulnya sama. Misalnya kalau di dalam pendidikan akhirnya salah satu bentuk esensialisme yang menurut saya juga elit itu akhirnya ada kelompok teknologi bangunan, ada kelompok sejarah teori kritik, ada kelompok metodologi perancangan, dipecah-pecah seperti itu kan satu bentuk esensialisme yang kemudian juga dijalankan oleh elit juga. Ada yang S3-nya apa, dan itu juga yang kemudian membentuk pengetahuan. Misalnya seminar-seminar kita akhirnya menjadi sangat riset begitu ya. Tidak bicara desain gitu. Jadi memang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Alfa, Mbak Melati ya, itu mungkin, tapi untuk pastinya itu perlu ditanyakan langsung. Tapi kalau saya hanya melihat possibility-nya bahwa itu dia bisa sebetulnya untuk melahirkan kontribusi. Cuman memang belum ada kalau dalam taraf teorisasi. Ya. Itu. Bu Indah, tadi saya menyambung dari tanggapan Bu Indah, kalau menjadi elit adalah sebagai sebuah konsekuensi. Habis itu kan ada kaitan ke pertanyaan Adrian Kusuma bahwa ini apa konsekuensi itu adalah sebuah pembuktian diri menjadi elit itu. Pada akhirnya beliau memprediksi akan ada balapan komodifikasi seperti terjadi dengan minimalis, green. Ini akan jadi medan perang berikutnya nggak sih, Bu? Bisa. Itu apa kita penting untuk memerlukan kritisisme yang baru gitu atas itu? Ya, betul. Terima kasih. Mas Adrian. Saya apa yang dikhawatirkan itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Itu bisa jadi seperti itu dan memang agak ngeri gitu ya sebetulnya. Apalagi saya kemarin ngobrol sama Dwika ya. Habis malam itu Dwika dengan saya WA-WA-an terus. Bahwa kami membicarakan bahwa minimalisme itu adalah produk dari developer gitu misalnya. Ya itu kan juga circle pengetahuan tuh banyak di luar gitu ya. Dan mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan tempatnya gitu. Ya sekarang arsitektur Nusantara untuk menghindari itu ya dia harus segera mulai menyusun menyusun strateginya untuk bisa membuat bukan visible lagi tapi juga reliable gitu ya. Dia harus mampu membangun itu sebetulnya. Jadi apakah dia bisa menjadi, kalau dia terus-terusan dibiarkan tidak berusaha untuk mengembangkan epistemologinya ya, saya juga ngeri nih, epistemologi cocok nggak untuk disiplin desain? Itu juga satu pertanyaan lagi ya. Nah ini dia akan berlomba dengan tadi itu, dengan gaya-gaya tadi gitu. Dan memang untuk ini dibutuhkan kritikus. Ya, kritikus akan sangat dibutuhkan. Kritikus ini sifatnya adalah menjembatani dialog tadi ya, pertentangan tadi gitu. Untuk memberi penjelasan kepada yang mengkritisi dan untuk mengingatkan kepada pengampunya apa yang seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh. Begitu. Ya, ini untuk membentuk the fair game dan gelanggang medan tadi ya. Iya. Oke. Saya lanjutkan dari pertanyaan Nurudin, nyambung lagi nih Bu Indah. Jadi ini nyambung menjadi satu. Bineka Tunggal Ika. Iya, kaitan kolonialisasi sih sebenarnya. Apakah Nusantara ini ada identik dengan lensa kolonialisasi? Dan pada akhirnya untuk mencari otentik ini, apakah ini ada sebagai jebakan dari kolonialisme itu sendiri dan modernisme? Mohon tanggapannya. Silakan. Kalau dibilang kembali ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh, ini kayaknya banyak pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh pengampunya ya. Karena saya sendiri juga, saya bahkan dalam satu kesempatan bahkan disebut kamu bukan arsitektur Nusantara kok. Ada, saya sudah sempat karena saya dianggap tidak arsitektural ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tidak no hard feeling sama sekali gitu. Karena mereka juga mempunyai nilai-nilainya yang kemudian akhirnya ternyata dengan nilai-nilai itu saya dikategorikan belum Nusantara atau tidak Nusantara, begitu. Nggak apa-apa. Tapi begini, apakah ini ada hubungannya dengan kolonisasi?
begini ya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya bukanlah sebuah pertanyaan yang dilepas ke ruang terbuka harusnya ya, tapi itu harusnya menjadi bahan kritik ya. Memang di sini mungkin kritikus dibutuhkan sekali di sini ya untuk bisa memetakan ya kondisi-kondisi itu. Kalau dibilang apakah ini ada hubungannya dengan kolonisasi ya wajar, mungkin aja. Sekarang kadang-kadang saya bertanya kok dalam hati, di dunia ini berapa negara sih yang menjadikan arsitekturnya sebagai arsitektur daerahnya yang kemudian diatasnamakan negara yang kemudian dijadikan sebagai identitas gitu. Berapa sih, saya juga bertanya-tanya. Saya kebetulan sekarang juga sedang meneliti di Timor Leste ya sebetulnya. Saya mendapatkan situasi di mana di Timor Leste itu sebetulnya arsitektur tradisional memang nggak dianggap. Gitu. Ya, memang nggak dianggap. Memang itu memang selalu akan menjadi kelas 2 gitu. Dan ketika mereka bicara arsitektur Portugis ya, sebagai arsitektur yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang dianggap lokal ya bagi mereka ya. Ya mereka kan menolak yang Indonesia kan karena dianggap kolonial juga ya gitu. Karena itu mereka beralih ke Portugis. Itu pun juga tidak seperti bayangan yang dalam pikiran kita, oh pasti tradisional Portugis gitu. Enggak. Yang dimaksud dengan arsitektur Portugis itu adalah arsitekturnya Alvaro Siza misalnya, gitu, sangat modern begitu ya. Nah sehingga memang di sini memang ini akan mengacu kepada sejarah kolonisasi ya. Saya terus terang tidak yakin apakah sepenuhnya ini akan terpengaruh dari ada hubungan sebab akibat dengan koloni ya. Tapi apakah ada sesuatu yang terenkrip ya dari tradisi kolonial ke kita? Nah itu mungkin saja, tapi tepatnya tentunya itu harus ditanyakan kepada pengampunya. Baik gitu. Oke, terima kasih Bu Indah. Ini sebenarnya dari kuliah yang pertama ada beberapa statement dari Roro yang menurut saya sangat Roro, ya. wacana gitu ya. Apa boleh Bu Indah kita karena ada 2 poin kita panggil aja boleh. Bicara gitu. Ya. Roro. Nah ini dia menstudi secara khusus ini. Silakan Roro. Ada nggak? Roro. Ada. Ya. Sorry, aku tapi lagi di luar nih. Jadi mungkin agak berisik nggak Mbak? Nggak apa-apa. Iya Bu Indah, saya tadi mau nanya beberapa hal sebenarnya. Saya sampai lupa tadi mau nanya apa. Jadi jadi ini yang pertama. Ya. Jadi tadi kan Bu Indah bilang Jungsai, terus bilang tentang Ken Yang. Mungkin nggak bilang Ken Yang, tapi maksudnya saya melihat Ken Yang tuh hampir sama dengan Jungsai. Dia tuh melihat regionalisme, kemudian menganalisisnya, kemudian mensintesisnya menjadi suatu ide baru gitu kan. Iya. Ntar dulu ya, saya sambil habis naik tangga. Ya. Nah, terus dia permasalahannya apa yang mereka konsepkan itu kemudian tidak menjadi polemik karena dia itu menjadi terminologi baru. Misalnya bioklimatik arsitektur gitu. Nggak akan ada orang yang bilang bioklimatik itu artinya ini apa gitu. Nah, sedang permasalahan di arsitektur Nusantara ini kan Nusantara itu sudah menjadi terminologi yang luar biasa. Dan dia bisa menjadi konsep kewilayahan, identitas, ideologi, sejarah, dan lain-lain gitu. Nah, itu menjadi susah untuk distabilkan ketika dia ditambahkan kata arsitektur di depannya. Nah, tapi jadi kalau tadi Bu Indah bilang arsitektur Nusantara sebagai field of study harus dipisahkan dengan dia sebagai ide dan semangat, itu bagaimana caranya gitu loh Bu. Sementara kita kan teoris itu bicara kita harus mengcover semua sisi kan Bu. Kalau enggak nanti di parsial gitu loh. Nah bagaimana kita bisa escaping partiality kalau kita terpaksa meng-cut down suatu pengertian, kemudian meng-enhance pengertian lain supaya ide arsitektur Nusantara ini bisa diterima dan masuk dalam konsep keindonesiaan ini. Itu sih. Mungkin pertanyaan pertama saya itu. Iya, yang kedua, atau mau itu dulu atau gimana? Gimana nih? Oh gitu ya, saya jawab langsung ya? Boleh. Oke, baik. Ya ini Roro ini memang mempelajari secara khusus nih ya, arsitektur Nusantara. Bu Indah. Halo?
Halo, pertanyaan kedua Roro mungkin Bu Indah sekaligus karena waktunya. Oh, boleh sekaligus gitu. kalau ada. Ya udah nggak boleh. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu. Siapa tahu nanti bisa sekaligus. Ya. Silakan, Oke. Roro. Kalau yang kedua sih, saya mau nanya bahwa arsitektur Nusantara ini kan bagian dari Global South Movement ya, bahwa negara-negara baik di Asia maupun Afrika, terutama yang post-colonial countries, mereka tuh mempunyai ide untuk being different from the West, being different from the colonizer gitu loh. Jadi seakan pokoknya akhirnya mereka berusaha merumuskan bahasa-bahasa identitas di negara mereka. Nah, tapi yang permasalahannya adalah setiap bahasa identitas itu pasti akan terjebak pada parsialitas gitu loh. Karena ya terpaksa mereka harus narrow down untuk bisa dikodekan, karena apa yang terjadi dalam suatu negara itu kan sangat kompleks ya. Kemudian dia harus disimplifikan, kemudian supaya dia bisa jadi suatu identitas. Jadi menurut saya permasalahannya adalah jarang paper-paper yang membahas arsitektur Nusantara ini merecognize itu gitu loh, bahwa ini tuh adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa apa yang dilakukan ini sebagai uniquely Indonesia itu sebenarnya juga part of the trend gitu. Jadi apa ya, maksudnya bagaimana kemudian Bu Indah mengkomeni ini, bahwa sebenarnya kita bilang unik Indonesia tuh juga nggak unik-unik amat gitu loh, karena ini sebenarnya trend juga. Itu aja sih Bu, kayak pertanyaan saya 2. Thank you. Oke, ya. Terima kasih Roro. Oke, silakan Bu Indah. Oke, baik. ya, sama-sama Roro. Terima kasih juga. Ya, saya juga banyak belajar sebenarnya dari Roro ya, karena dia juga secara khusus yang mempelajari ini ya. Gini, karena itu di depan saya mencoba untuk memisahkan kan di judul di saya sebagai field of study dan sebagai label ya gitu. Terus terang kalau saya pribadi gini, saya mencoba untuk kalau saya pribadi ya, secara pribadi saya berusaha untuk memisahkan diri dengan labelisasi ya. Saya mencoba untuk melihat field bahwa Indonesia ini bisa menjadi field of study itu mungkin gitu ya. Itu mungkin. Tapi apakah labelnya itu harus Nusantara? Sebetulnya kalau saya bilang itu sih bebas-bebas aja, tidak harus Nusantara gitu. Teman-teman yang bermain di luar circle arsitektur Nusantara Pak Yosef, mereka juga sebetulnya sangat fleksibel dengan istilah Nusantara. Mereka itu hanya punya perhatian ya terhadap pengetahuan-pengetahuan yang tidak tergali sebetulnya. Jadi sebetulnya saya sendiri kalau dari pribadi saya sebetulnya tidak terlalu arsitektur Nusantara itu hanya sebagai sebuah label, yaitu ya kebetulan yang para pengampunya memberi nama itu ya kenapa tidak gitu ya istilahnya, itu pilihan yang kalau ditanya ya silahkan tanya kepada yang memberi nama, tapi bagi saya itu adalah kebolehjadian saja gitu. Tapi yang paling penting bagi saya sebagai field of study ini gitu, kalau dibilang tidak unik ya saya sih gimana ya, itu mungkin jawaban sangat personal sekali. Saya sih melihat ada unik gitu ya. Saya melihat ada yang unik. Cuman kita sekarang rasanya kita dipaksa untuk tidak melihat. Ada juga seperti ada agenda untuk tidak memahami keunikan itu. Dan memang sejauh ini keunikan itu memang pelan-pelan memang menghilang. Saya dulu pernah menjadi anggota satu asosiasi kesarjanaan Asia ya, Asian Scholarship Foundation ya. Pada tahun 2000 berapa itu organisasi itu menutup programnya ya. Sebetulnya organisasi itu berusaha untuk mengumpulkan semua sarjana Asia dengan harapan bahwa akan keluar teorisasi dari para sarjana-sarjana Asia yang membahas Asia dari kacamata mereka sendiri. Karena sejauh ini kayak tadi ya, Indonesianis tadi itu kan semua kebanyakan dari luar negeri gitu. Tidak ada para peneliti-peneliti yang dari dalam Indonesia sendiri yang banyak ya, yang keluar itu nggak banyak begitu. Nah, tapi akhirnya kenapa program itu akhirnya ditutup? Ya ini perbincangan personal ya, sebetulnya saya tidak justified secara institusional, tapi ya ada ungkapan. Ya mungkin karena masyarakat Asia sendiri nggak terlalu perhatian sih, jadi untuk apa program ini diteruskan gitu. Sehingga akhirnya kemudian ya sudah, akhirnya program itu tutup sekitar tahun 2000 berapa ya, belum 2010 lah itu tutup. Kami sudah nggak berkumpul lagi pada saat itu. Dan sekarang juga ya sekaligus juga karena ini ya, karena masalah faktor ekonomi, perawatan, dan sekarang juga banyak negara-negara sudah berusaha untuk memulangkan kembali kan arsip-arsipnya gitu ya, yang tadinya ada di museum-museum mereka kepada Indonesia. Itu kan salah satu juga ya udahlah,
kayaknya sepertinya sudah lewat masanya, seolah-olah ada seperti itu. Tapi paling tidak di situ sebetulnya berarti ada perhatian itu gitu. Hanya karena tidak terpupuk akhirnya kemudian dia hilang dengan sendirinya begitu. Jadi kalau saya bilang, kalau dibilang unik, saya sih masih melihat keunikan itu. Nah, tapi apakah keunikan itu harus dinamai Nusantara? Saya pikir ya tidak harus juga begitu ya. Dan betul tadi bahwa Nusantara itu problemnya dia memiliki beban ideologis yang sangat tinggi ya. Istilahnya kalau keberatan nama lah ya itu. Kalau keberatan nama itu memang konon katanya harus diganti dengan selamatan bubur merah putih dan sebagainya, memang mungkin ya. Tapi ya di sini mungkin ini bisa menjadi satu pertanyaan kritis juga bagi para pengampunya. Apanya yang mau dipertahankan nih? Kontennya gitu, field-nya atau namanya begitu ya. Bu Indah, nanggepin dikit ya kalau tentang yang tadi nama Nusantara ini, sebenarnya saya bukan anti Nusantara sebenarnya. Saya juga mengendorse ini luar biasa karena pengaruhnya baik secara akademis maupun apa tuh luar biasa. Belum ada gerakan yang sampai segini gitu. Cuman memang beban kata Nusantara ini memang luar biasa menurut saya. Sehingga ini akhirnya menjadi dimaknai secara dogmatis gitu loh. Karena ada Nusantara ini gitu. Seakan Nusantara ini yang the most glorious past history of Indonesia dan kita harus mengakui, semua harus setuju yang kayak gitu-gitu loh. Itu yang menjadi pengembangannya menjadi sempit menurut saya. Itu sih pandangan saya ya, penilaian saya pribadi nih, tidak. Betul. Thank you. Saya bisa memahami ini. Saya tambahkan sedikit, Rich. Jadi memang Nusantara ini dulu adalah satu proyek besar loh dari Hayam Wuruk, dari siapa ya? Dari siapa yang di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara ya, saya lupa nama-nama itu. Nah, harusnya juga tentunya penamaan itu tidak hanya sekedar memberi nama harusnya gitu. Oke, saya kira itu. Oke, clear, Bu Indah. Roro, terima kasih untuk membawa diskusi ini lebih dalam gitu ya, dan terkait sama kita tahu jadi ada Global South dan beberapa itu ada kepentingan politik ya. Oke, clear. Saya ini tertarik dengan pertanyaannya Jeremy ya. Kita mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin setelah ini, habis itu kita tutup. Pertanyaan Jeremy tentang apa yang terjadi di Jepang. Jepang pernah, hipotesis Jeremy itu begini, Jepang sudah pernah kira-kira mendunia dengan label gitu ya. Japanese ya, ada beberapa buku saya terkait dengan itu. Pameran MoMA juga tentang Japanese juga ada yang contemporary sampai ke yang traditional. Habis itu bagaimana sih Jepang gitu loh, kalau misalnya mungkin lebih ke minta wacana yang dibangun oleh Bu Indah itu ada kaitan ke case study-nya nggak sih? Negara lain itu melakukan hal yang serupa? Ya. Oke. Menarik itu. Apa tadi? Oh, saya disuruh menjelaskan apa? Sorry. Ya, maksud saya bagaimana tanggapannya misalnya dengan label tadi di negara lain sudah berhasil gitu dan tidak menciptakan gara-gara gitu misalnya gitu. Atau, berarti ada contoh yang berhasil ya? Iya, menurut Jeremy mungkin bisa melihat arsitektur Jepang gitu mungkin. Oke. Ya berarti kalau begitu kita harus cek sejarahnya gitu ya. Jadi memang semua istilah itu kan historis ya. Kayak tadi Nusantara itu Gajah Mada atau Hayam Wuruk ketika tentu bukan sesuatu yang sembarangan itu gitu ya. Kita cek di sejarahnya. Lalu kemudian di para penggerak nasionalisme di awal kita itu juga menggunakan istilah nasionalisme juga Nusantara juga dengan satu visi begitu. Nah, tentunya arsitektur Nusantara di sini juga mungkin Pak Yose punya visinya gitu. Nah, tambah artikulasi visi itu yang harus dibuktikan. Jadi ya kita lihat sejarahnya. Mungkin ada perbedaan antar sejarah di Jepang, mungkin juga ada perbedaan sejarah di Indonesia yang bisa kita compare sehingga kita bisa lihat lag-nya di mana ini. Gitu. Ya. Oke. Bu Indah, kalau buat jadi catatan buat teman-teman semua, pameran di MoMA itu judulnya Japanese in Architecture. Jadi memang transformasinya itu Japanese constellations gitu ya. Jadi ada Jepang-ness gitu ya. Ya kalau misalnya mau di-compare secara simpel ya, misalnya dari kita Indonesia-ness misalnya kayak gitu mungkin. Atau mungkin arsitektur Nusantara harus berupaya untuk pameran di MoMA. Ya. Mungkin kalau arsitektur Nusantara berhasil pameran di MoMA, dunia akan menerima langsung tanpa pertanyaan mungkin. Nah, itu mungkin begitu ya. Jadi pertanyaannya ya langkahnya seperti apa ya? Mesti seperti itu supaya bisa ke situ ya. Ya itu seloroh aja. Tapi memang menurut saya karena yang pasti yang paling sering didengungkan itu adalah disiplin kan. Disiplin ya kalau dari di dalamnya. Ya oke. Bagaimana disiplinnya? Pertama selesaikan disiplin arsitekturnya dulu, lalu kemudian disiplin arsitektur Nusantara. Karena terus terang, ini juga sebetulnya ini bukan cuma masalah Nusantara, saya katakan. Ini masalah dunia pendidikan ya.
saya nggak tahu ya, saya terus terang agak kritis dengan istilah multidisiplin, apalagi sekarang kolaborasi. Ya, itu tuh sebetulnya saya terus terang juga sangat kritis dengan istilah gitu. Karena ketika kita mengatakan kita mau multidisiplin, maka sebelum kita masuk ke dalam medan multidisiplin, kita harus tanya dulu, disiplin kita apa gitu. Kalau kita masuk tanpa disiplin itu ya, kita seperti orang telanjang masuk di tengah pesta begitu. Semua orang punya pesta, punya kodenya sendiri, kita cuma datang masuk ke dalam gelanggang itu. Dan itu juga sebetulnya masalah yang dihadapi bukan cuma arsitektur Nusantara, dunia pendidikan juga. Dan itu yang tadi makanya concern saya adalah sampai sekarang disiplin itu nggak banyak dibicarakan lagi. Kurikulum ada, tapi kurikulum itu bukan disiplin gitu ya. Oke, Baik, gitu. Bu Indah, mungkin saya cuma bisa tanggapi dua penanya lagi karena waktu udah mepet nih. Oke. Sedikit. Saya harus dengar. Jadi mungkin dari Eka ada sedikit tambahan di bawah bahwa ada MoMA Japanese House, itu salah satu yang dianggap paling berpengaruh di MoMA. Kalau memang masuk MoMA, katanya Undi, itu masih kalah karena si N masih butuh pengakuan di Adel. ini beberapa celotehan nakal ini ya. Oke, baik. Gini, Bu Indah, saya mau masuk ke tadi ada tanggapan dari Pak Johannes Adianto gitu ya. Menarik jawaban dan kritik Bu Indah ini membalikkan ke sisi Bu Indah sendiri yang tadi telaahnya ke materi lineal gitu. Maksudnya menurut dia ini merupakan kritik yang feminisme, menempatkan arsitektur Nusantara sebagai seorang anak yang kadang dijewer, kadang dipeluk. Nah, bagaimana menurut Bu Indah cara efektif untuk melahirkan kembali arsitektur Nusantara? Apa? Melahirkan kembali, sorry. Oh, melahirkan. Ya, jawab saja tadi pertanyaan tadi itu menurut saya. Kan tadi ada beberapa PR tadi itu kan yang ditanyakan oleh netizen tadi itu ya. Dan beberapa pertanyaan sebetulnya sangat valid itu ya. Bagaimana membangun disiplinnya, apa landasan epistemiknya, apakah landasan epistemologi bisa digunakan dalam disiplin arsitektur, lalu kemudian bagaimana relevansinya dengan situasi-situasi masa kini, mengkritisi lagi juga apakah membuat bentuk-bentuk kayak arsitektur kontemporer berwajah Nusantara itu juga adalah jawabannya, apakah pariwisata itu memang jawabannya, mengkritisi hal-hal seperti itulah ya menurut saya. Oke, Bu Indah. Mungkin sebelum penutup ada Mas Revi nih on. Iya. Mas Revi sudah lihat itu. Memang jalan nasib Mas Revi harus ngomong kayaknya. Iya nih yang diharapkan ini. Curang gitu. Saya udah ngeri-ngeri sedap sebetulnya tadi lihat ini paling awal ini, paling atas Mas Revi itu. Siapa tahu kalau awal snacknya double nanti. Ya. Tanggapan, Mas. Ya, Silakan. terima kasih diskusi yang mencerahkan itu. Saya kira kalau kita mencermati kembali judul bukunya Prof. Yosef itu yang paling menarik menurut saya adalah mengkinikan arsitektur Nusantara. Artinya di situ Nusantara itu lebih mudah dijelaskan in terms of the past ketimbang kita mau kemana ke masa depan itu. Ya, terus muatan-muatan masa lalu itu lebih memberikan bayangan tentang what is Nusantara ketimbang Nusantara 50 tahun lagi itu mau jadi kayak apa. Kita lebih bisa bicara 500 tahun yang lalu ketimbang 50 tahun ke depan. Nah, mungkin ini kalau tadi dikaitkan beberapa teman-teman juga menjawil dengan arsitektur Jepang, mungkin ada lompatan sebagaimana metabolisme itu, gitu kan. Artinya Japanese spirit itu menghadapi metabolisme, dia tidak menghadapi modernisme, gitu kan. Saat Jepang luluh lantak dan mau bangkit, gitu kan, maka dia perlu landasan epistemologis dan intelektual untuk bisa embracing modernism, tapi juga memiliki its own foothold itu tanpa harus menjadi ini Jepang dan hanya untuk Jepang gitu kan. Saya kira agenda untuk menjadi kontributif, agenda untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia itu tidak bisa terelakkan sehingga bukan identitas dalam arti tertutup berusaha untuk mendefinisikan secara stylistik, tapi how do we contribute for the better world itu. Ya, betul. Yes, mungkin itu yang. Oke. Mas Revi, terima kasih ya. Jalan nasib yang membuat Mas Revi harus menanggapi. Makasih Mas Revi, tambahannya. Oke, Bu Indah, silakan mau ditutup Bu Indah untuk sebelum saya simpulkan. Terima kasih. Iya. Saya. Ya, Aduh, saya nggak punya kata penutup ya. Oke.
Ya, mungkin apa ya penutupnya? Saya mungkin hanya bisa bilang begini. Saya sebetulnya blessing in disguise sebetulnya bahwa arsitektur Nusantara ini menjadi perdebatan gitu. Perdebatan yang mungkin di tempat lain sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah berkah ya, masih ada perdebatan seperti ini begitu. Dan biasanya dalam sebuah perdebatan pasti akan ada medan tarikan ya. Dan biasanya di medan tarikan inilah pembelajaran terjadi bukan oleh kubu-kubunya justru malah, tapi oleh mereka yang kemudian melihat peristiwa perdebatan ini gitu. Jadi saya pikir lepas dari apakah kita setuju atau tidak, baik kritikusnya, netizennya maupun para pengampu arsitektur Nusantara ini, sebetulnya Medan ini sudah merupakan amal jariahnya gitu ya sebetulnya. Di mana di dalam Medan inilah pengetahuan sebetulnya terjadi dan sepertinya sebetulnya ini disaksikan oleh dunia, sebenarnya dunia juga menyaksikan. Orang juga melihat perdebatan ini bukan sebagai label lagi, tapi sebagai sebuah perdebatan antara kritikus dengan pengampunya begitu. Dan nah tinggal sekarang masalahnya adalah kalau menurut saya bagaimana sih kita berusaha untuk mencari titik temu ya dalam titik temu itu dalam pengertian begini. Bukan titik temu, nggak harus titik temu ya mungkin. Bagaimana supaya perdebatan ini menjadi produktif ya? Menurut saya itu yang paling penting ya, karena zaman sekarang ini sudah nggak zaman perang lagi, udah nggak ada perang-perangan lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu secara lebih relevan. Nah terus untuk bisa itu juga kita harus selalu berusaha untuk memperkaya ya pengetahuan kita, vocabulary kita. Terus terang saya juga baik itu di para pengampu maupun di kritikusnya. Saya juga kadang-kadang melihat dalam perbincangannya juga sudah sempat saya bahas malam kemarin. Kita tuh kadang-kadang seringkali berdebat untuk kata-kata yang tidak sama definisinya kadang-kadang ya. Ketika seseorang bicara Nusantara yang ini mungkin bicara sebagai entitas politik, yang di sini bicara sebagai entitas lingkup. Nah, itu kadang-kadang seringkali dalam perbincangan itu salah paham ini yang justru malah menciptakan perbenturan gitu yang tidak perlu gitu. Seandainya ini kata-kata ini bisa dipetakan dengan benar, mungkin sirkulasi informasinya akan menjadi lebih baik sehingga kemudian diskusinya pun akan menjadi produktif gitu ya. Menurut saya itu. Jadi memang menurut saya juga di dalam pengampunya sendiri mungkin satu sering ya kalau melihat, kan saya juga, beliau punya banyak WA group, saya juga ikut di dalamnya. Berhentilah menurut saya untuk bertanya, Pak, ini harusnya bagaimana gitu? Arsitektur Nusantara harus kemana? Pak Yosef itu kalau menurut saya, kalau dari usianya saja sudah selesai pada memperjuangkan visibilitas. Jadi kalau ditanya, ini harus kemana? Itu jawaban yang harus dicari oleh generasi yang berikutnya gitu loh. Itu yang harus Nah, sekarang pertanyaannya adalah generasi berikutnya itu siapa sih orangnya? Nah, ini yang kita sampai sekarang masih belum muncul ya. Ya tadi saya tadi bilang Karl Marx tidak akan berjuang pada tahun 40-an gitu ya. Tapi yang lain yang akan berjuang gitu, yang akan memperjuangkannya kalau itu memang perlu diperjuangkan gitu. Ya itu yang memperkaya pengetahuan, lalu kemudian juga mandiri ya, harus mandiri untuk siapapun punya hak untuk mandiri untuk mengembangkan arsitektur Nusantara ini. Oke, begitu. Oke, terima kasih Bu Indah. Saya langsung simpulkan dari diskusi atau dari sharing dari Bu Indah Widyastuti, kita bisa melihat titipan untuk arsitektur Nusantara untuk bisa men-challenge gitu. Setelah dia sudah memperjuangkan apa yang sudah menjadi perjuangannya gitu ya. Ada 4 poin untuk titipannya gitu ya. Bagaimana arsitektur Nusantara mampu mengembangkan daya eksplanasinya supaya bisa menembus jadi sebatas istilah sampai menurunkan istilah tersebut. Yang kedua, bagaimana mengembangkan disiplin arsitektur dengan karakter epistemik arsitekturalnya. Yang ketiga, bagaimana menelurkan metodologi logika yang bisa dipetakan dalam peta pengetahuan arsitektur yang universal, yang tidak tertutup. Yang keempat, bagaimana ia bisa inklusif terhadap ilmu-ilmu lain yang dapat memperkayanya. Jadi saya pikir telaah tersebut saya pikir bisa untuk mewarnai bagaimana diskusi yang akan terjadi di reposisi setelahnya. Ada yang akan menjawab, gitu ya. Ada yang melakukan reposisi, menggeser lagi kiri dan kanan supaya kita bisa tahu nih bendanya seperti apa. Jadi inilah diskusi yang kita ibaratkan berdialog ya, Bu. Nah, mungkin yang sangat patut disyukuri adalah kita semua di sini itu peduli terhadap arsitektur Nusantara. Yang lebih menakutkan apabila rasa kepedulian itu hilang dan akhirnya tidak diperbincangkan lagi. Nah, itu yang kita semua tidak inginkan supaya satu bentuk ini yang punya niat baik untuk sebuah perjuangan
bisa setidaknya didapatkan gitu ya. Turunan itu seperti apa sih? Atau setidaknya reposisinya seperti apa? Dan kemudian tongkat estafet itu bisa bergulir kata Bu Indah dari generasi yang sekarang kemudian ke yang masa depan. Apapun itu ya konsekuensinya. Saya pikir itu saja mungkin dari perbincangan. Terima kasih banget Bu Indah. Iya, terima kasih ya. Semuanya. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pak Yosef, terima kasih. Terima kasih. Sudah Pak Yosef juga. Terima kasih juga.